duduk tersimpuh memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang yang meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Yang kami hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi beliau. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Istiqlal yang telah banyak membantu kelancaran acara ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad dengan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Wilayah Perhimpunan Al-Irsyad Jakarta, dan yang saya sayangi, saya cintai saudara-saudaraku sekalian yang jauh datang ke masjid ini. Sangat membanggakan hati kami ketika tadi pagi kami mendapatkan laporan bahwa ada saudara kami dari Merauke datang untuk menghadiri acara tabligh akbar ini. Kita bersyukur memuji Allah, dengan nikmatnya segala kebaikan bisa sempurna. Saudaraku sekalian, ingat, langkah-langkah kalian adalah langkah jihad fisabilillah, afdalul jihad. Langkah kalian adalah langkah jalan kemudahan menuju surga. Tidak ada kebaikan kecuali dengan ilmu syar'i. Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, kami ingin menyampaikan sedikit gambaran tentang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami ini anak-anak bangsa, anak-anak muda yang sedikit mengenyam pendidikan agama syariah di Timur Tengah, ingin menjadikan langkah-langkah kaki kita menjadi satu kesatuan. Pikiran kita menjadi pikiran yang satu. Tangan kita menjadi 1000 tangan. Sebagai upaya dan usaha kami ingin memberikan sumbangsih juhdul mukil, usaha yang sedikit, upaya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia, memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, dakwah, upaya nasihat menasehati di tengah syariat Islam yang mulai redup di tengah masyarakat. Kemaksiatan, penurunan akhlak sudah menjadi tanaman hijau di musim hujan. Kewajiban kita setiap muslim menjadikan cahaya-cahaya Islam ini semakin bersinar di mana-mana. Inilah niatan kami, usaha yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya dan pertolongannya kepada kita semuanya. Di antara usaha kami, apa yang kami lakukan sekarang, kami ingin dekat dengan masyarakat, karena kami bagian dari masyarakat. Kami bukanlah kelas tertentu
tapi kita semua satu kelas. Tapi kita ingin mengenalkan syariat Islam. Tabligh akbar bagian dari sumbangsih kecil kami kepada masyarakat. Dewan Fatwa yang memang baru didirikan, inilah sebagai usaha awal dari kami. Yang sebelumnya kami sudah melakukan sebuah langkah-langkah kecil pencerahan pendidikan kepada masyarakat melalui program dirasat Islamiyah yang kita kemas dalam kemasan WhatsApp, grup WhatsApp. Alhamdulillah, dalam tahap ini sudah bergabung bersama kami 24.000 anggota, bukan dari masyarakat Indonesia saja, dari luar negeri dan dari mana-mana, bergabung dalam program dirasat Islamiyah, studi intensif belajar syariat Islam. Dewan Fatwa memang kumpulan anak-anak muda. Mereka memiliki kompetensi yang kuat di bidang mereka masing-masing. Untuk itu, program kita ke depan, kami ingin memberikan layanan masyarakat yang lebih, bukan hanya sekedar tabligh akbar, tapi ingin memberikan layanan masyarakat yang bersifat langsung. Kami ingin membantu sesuai dengan kompetensi kemampuan yang kami miliki dengan layanan-layanan fatwa secara online yang insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan buat kita semuanya, yang akan kita launching dalam waktu dekat. Masyarakat bisa mempertanyakan langsung permasalahan agama. Masyarakat bisa menemui kami untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ini adalah program kita dalam waktu yang dekat. Para jamaah sekalian, dan sekali lagi kami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, yang telah menyisihkan waktunya untuk datang dan duduk bersama kami di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Kami sadar akan hal itu. Bapak Anies Rashid Baswedan, kita selalu mendoakan beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing beliau. Mudah-mudahan Allah menjaga pikiran beliau, menjaga langkah beliau, menjaga tangan beliau untuk mengarah kepada jalan yang dilindungi, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami pun meminta harapan dari kami anak-anak muda bangsa Indonesia kepada Bapak Gubernur DKI agar kita anak-anak muda ini bisa berkreasi lebih besar lagi, bisa memasuki jalan-jalan yang bebas hambatan, agar dakwah ini bisa tersebar di tengah-tengah masyarakat yang dimana syariat Islam sudah mulai meredup di tengah-tengah mereka. Inilah tanggung jawab kita semuanya, tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia, tanggung jawab kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memohon dengan sangat sambutan dan
nasihat-nasihat dari Bapak Gubernur, Bapak Anies Rashid Baswedan buat kita semuanya. Terima kasih banyak atas sambutan dan nasihatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang dipimpin oleh Dr. Ustadz Firanda Andirja MA, yang terhormat Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad, yang saya hormati yang tadi telah memberikan sambutan Sekjen Dewan Fatwa Ustadz Nizar Saad Jabal, para pimpinan wilayah Perhimpunan Al-Irsyad, dan juga para narasumber yang kursinya sudah siap di sini tapi masih berbaik hati untuk menunggu duduk di bawah. Dr. Firanda, Dr. Syafiq Basalamah, Dr. Sofyan Baswedan, dan yang saya hormati juga para jamaah tabligh akbar yang pagi ini Masya Allah Medan Merdeka Timur hingga sampai lapangan Banteng jalannya macet. Tanda-tanda tabligh akbar ini sungguh-sungguh akbar pagi ini. Pagi ini saya datang dari selatan, jalan sudah macet, sudah berhenti. Saya melihat ini salah satu jamaah yang berkumpul jumlahnya banyak. Kami di Jakarta, alhamdulillah sering merasakan dari dekat berkumpul begitu banyak. Bahkan minggu lalu pun sempat kumpul banyak, 2 minggu lalu di sini. Tetapi tidak selalu perkumpulan itu datang dengan tenang, dengan nyaman. Pagi ini kita merasakan suasana tenang dan nyaman. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini, sebuah rencana yang sudah disampaikan sejak beberapa waktu yang lalu, rencana tabligh akbar berjalan insyaallah dengan lancar. Dan alhamdulillah, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Sekjen Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, bahwa kegiatan dakwah ini telah berjalan dengan percepatan yang amat tinggi. Bahkan disebut tadi memiliki jaringan distribusi digital yang keanggotaannya tadi saya sempat diinformasikan sampai 65.000. Saya rasa amat jarang ada grup WA anggotanya sangat besar sampai 65.000 orang. Ini adalah sebuah ikhtiar yang harus dijaga, diluruskan terus niatnya, dipastikan sampai pesan-pesannya di masyarakat dan dipahami dengan benar. Izinkan dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan dan menyambut sebagai seseorang yang diamanati untuk mengelola ibu kota Jakarta. Kami ingin menyampaikan selamat
dan terima kasih kepada pengelola persiapan kegiatan tabligh akbar ini, khususnya dari DPW Perhimpunan Al-Irsyad yang telah menyiapkan acara ini dengan amat baik. Yang berikutnya, izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Indonesia menjadi perhatian dari dunia di tempat ini. Selama beberapa waktu terakhir ini, umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta, mendapat perhatian khusus. Apalagi selama 1,5 tahun kemarin kita disibukkan dengan aktivitas penentuan kepemimpinan di ibu kota Jakarta. Menarik perhatian dunia karena di tempat inilah secara jumlah penduduk umat Islam jumlahnya paling banyak. Secara praktek kepemimpinan, di sini ada proses pemilihan kepemimpinan. Dan label yang ditempelkan seringkali adalah label di situ hadir kekerasan, ketidaknyamanan, ketidakdamaian. Dan ternyata dari tempat ini dikirimkan pesan yang mengecewakan. Mereka yang mengira bahwa umat Islam di Indonesia akan tidak damai, tidak rukun, menghasilkan kekerasan, mereka kecewa karena ternyata umat Islam di Indonesia dan umat Islam di Jakarta justru menghadirkan kedamaian, justru menghadirkan kenyamanan. Kuntum khairan ummati uhrijatil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa ketika kita disebut sebagai umat terbaik, itu ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Karena itu pada Pak Sekjen Ustadz Nizar dan saudara-saudara semua yang tadi disampaikan tentang Jakarta, saya berharap kita sama-sama panggul amanat ini. Saya dapat amanat untuk di depan, saya dapat amanat untuk bicara depan mikrofon. Tapi seperti juga acara ini, saudara-saudara semua, acara ini hanya berjalan bukan karena para ustadz yang nanti bicara di depan. Acara tabligh akbar ini berjalan karena ada orang-orang tak terlihat yang bekerja memasang kabel-kabel, menyiapkan panggung, menyiapkan lampu, menyiapkan seluruh sound system. Mereka tidak terlihat. Yang terlihat di depan adalah kita yang berbicara depan mikrofon, tapi di belakang itu ada puluhan orang yang bekerja menyiapkan semua ini berjalan dengan baik. Sama dengan membangun masyarakat, sama dengan mengelola pemerintahan, sama dengan ketika umat diberikan pesan kita yang terbaik. Jangan itu dibayangkan dikerjakan hanya oleh 1-2 orang yang berada di depan mikrofon. Saya berada di depan karena amanat yang dititipkan, tetapi menjalankannya ada begitu banyak. Karena itu saya mengundang kepada saudara-saudara semua, mari menjadi bagian dari yang mengubah kota Jakarta. Mari menjadi bagian yang secara aktif menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kota Jakarta ini. Ibu kota Jakarta, masalah terbesarnya kalau ditanya opini umum, maka jawabannya adalah macet, banjir. Tanya umum awam artinya apalagi kalau kita sesungguhnya masalah di kota ini bukan banjir, bukan macet. Masalah terbesar yang ada di ibu kota adalah kemiskinan yang paling besar di kota ini. Tidak jauh dari tempat kita berkumpul, saudara-saudara mau melihat kemiskinan paling ekstrim di Republik ini, datang 2-3 km ke utara dari sini, ketemu kemiskinan paling ekstrim. Tidak perlu kita jauh-jauh pakai pesawat,
ke ujung-ujung kepulauan, ke ujung-ujung gunung, tidak. 3 kilometer dari Monas kita akan ketemu kemiskinan paling ekstrim di Republik ini. Di Jakarta lah kita bisa menemukan itu. Lebih dari 3 juta orang di Jakarta, penghasilan 1 bulannya hanya sekitar 1 juta rupiah. Di Jakarta kita tahu 1 juta rupiah bisa dipakai untuk apa? 3 juta orang dari 10 juta penduduk di tempat ini. Karena itu saudara sekalian, dalam semua aktivitas dakwah saya ingin titip, mari kita sama-sama terlibat di dalam menyelesaikan masalah ini. Karena itu saya sering mengatakan, kami hadir di kota ini ingin menghadirkan keadilan sosial. Keadilan, bukan mengecilkan yang besar, tetapi membesarkan yang kecil. Bukan memusuhi yang besar, tapi mengangkat yang kecil. Dan yang kecil itu siapa? Yang kecil ini kita semua di sini. Karenanya kita ingin tata satu-satu. Yang terkait aturan, saya bisa ikut membuat, tetapi yang terlibat dalam langsung kegiatan di masyarakat, saya berharap saudara-saudara semua yang hari ini hadir dalam majelis tabligh akbar ini ikut mau terlibat. Mari kita buktikan bahwa ketika umat Islam yang disebut sebagai umat terbaik ini mendapatkan amanat, maka ini ditunaikan dengan baik oleh semuanya. Dari sisi aturan kita akan perbaiki. Banyak aturan kita yang tidak adil. Bapak saudara-saudara semua, kalau sudah ada tagihan PBB, kadang-kadang 1 tahun ke tahun berikutnya naik. Ini ada wakil kepalanya di sini. Tapi lapangan golf di Jakarta itu selama ini didiskon 50% PBB-nya. Olahraga yang paling mahal, penggunanya paling sedikit, justru diskonnya paling besar. Dan tidak ada yang tidak banyak yang menyadari di kota ini. 50% saudara-saudara semua. Dan itu tidak diambil manfaatnya oleh pemain golf. Pemain golf bayarnya sama. Manfaatnya pemilik lapangan golf. Atas nama lapangan terbuka, ruang terbuka hijau. Saudara-saudara, lapangan golf itu bukan tempat penyerapan air, itu tempat penyedotan air. Karena merawat rumputnya mengambil air tanah jauh lebih banyak daripada ruang-ruang terbuka lainnya. Banyak sekali aturan-aturan. Nah, itu bagian saya dan Pemprov mengubah aturan-aturan. Tapi menguatkan masyarakat, nah itu kita perlu sama-sama. Saya mengajak kepada semuanya di sini untuk mau terlibat, dan saya berharap kegiatan tabligh seperti ini bukan saja digunakan untuk kita mendengarkan tausiah dari para ustadz, tapi kesempatan untuk menunjukkan bila umat Islam berkumpul, maka perkumpulannya menghadirkan ketenangan, kedamaian, dan tidak menyisakan masalah. Tidak menyisakan masalah. Monas kita buka beberapa kali tidak ada masalah, tapi ketika dipakai bagi sembako muncul masalah. Saya katakan lain kali kalau bagi sembako jangan sombong, memanggili semua orang miskin untuk datang lalu diberikan sembako. Kalau mau beri sembako, datangi para masakin di rumahnya, di RT-nya, berikan di situ. Jangan mereka diberi kupon dipanggilin. Jangan, kita yang datang ke sana, berikan satu-satu. Dan insya Allah tabligh akbar ini menjadi salah satu contoh. Jadi bukan saja majelisnya, tapi suasananya. Tapi sekalian ini semua dicatat, ini semua diperhatikan. Dan tidak banyak kegiatan tabligh akbar di Istiqlal di mana seluruh lantai dari depan terisi penuh. Saya dari depan sini menyaksikan lantai 1, 2, 3, 4, 5 seluruhnya terisi penuh, seluruhnya terisi dengan jamaah. Bila nanti selesai tertib, damai, tanpa ada sisa sampah, maka Perhimpunan Al-Irsyad boleh kirimkan pesan kepada semua, berkumpul tabligh akbar, ratusan ribu yang kumpul, tapi tidak menyisakan sampah di tempat masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Tidak ada peninggalan itu. Terus sekalian yang saya hormati, sekali lagi kita terus siap untuk kerja bersama.
tantangan terbesar di kota ini, saya ingatkan sekali lagi, adalah soal kemiskinan. Mari kita bereskan sama-sama. Saya mengharap kita bekerja bersama, dan saya berharap semua kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan bersama-sama di kota ini juga dengan membantu mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi umat di tempat ini. Umat Islam yang dahulu bentangannya kekuatan ekonomi dari Maroko sampai Maluku, sekarang mulai turun. Mari kita bersama-sama bangkitkan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya, dan salam kepada semua. Mohon titip pada keluarga, pada tetangga, pada jamaah semua, dan insya Allah di waktu yang akan datang kita akan terus jalin silaturahmi ini. Demikian sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD atas sambutannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang disampaikan, dan kami doakan insya Allah selamat sampai tujuan ke tujuan berikutnya. Berikutnya kami mempertuk pada moderator dan narasumber untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila middin, amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak panjang lebar, saya akan langsung sedikit menjelaskan. Hari ini kita akan bagi sesi penyampaian materi ini menjadi 3. Pertama akan disampaikan oleh Dr. Firanda Andirja berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer puasa. Yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Sufyan Baswedan. Beliau akan menyampaikan sesuai dengan keahlian beliau, yaitu di bidang hadis. Beliau akan menyampaikan hadis-hadis dhaif, lemah, yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan bulan puasa. Yang ketiga disampaikan oleh Dr. Syafiq Reza Basalama dengan tema air mata Ramadan. Kemudian para jamaah sekalian, nanti ada pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu kami tidak bisa memilih banyak pertanyaan. Silahkan para jamaah semua menulis pertanyaannya, boleh dari sekarang. Lalu pertanyaan yang Anda tulis mohon dicantumkan namanya. Kenapa? Karena pertanyaan yang kita baca, panitia Dewan Fatwa akan memberikan hadiah dari setiap pertanyaan yang dibaca. Kemudian yang berikutnya, ini door prize-nya. Nanti para pemateri akan melemparkan pertanyaan.
tentu asabqu ala man sabaq katanya. Yang dapat duluan adalah orang yang datang duluan. Tapi silahkan yang lainnya, karena panitia sudah menyebar timnya ke seluruh tempat yang di masjid penuh berkah ini. Panitia nanti, pemateri akan menyampaikan pertanyaan, jawaban, dan yang menjawab akan mendapatkan satu door prize besar, yaitu hadiah full umroh gratis. Yang menjawab akan mendapatkan hadiah gratis umroh. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain dan hadiah-hadiah yang lain. Untuk itu silahkan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu syar'i, bukan dalam konteks mencari hadiah, tapi dalam konteks memang ini adalah ilmu syar'i. Langsung saja untuk pemateri pertama, kita akan mendengarkan dari ustadz kita, guru kita, yang akan menyampaikan materi berkaitan dengan permasalahan puasa kontemporer. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya puasa adalah ibadah yang spesial. Yang menyatakan puasa adalah ibadah spesial adalah Allah sendiri. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa, maka puasa adalah spesial untukku dan aku yang akan memberi balasan terhadap ibadah puasa tersebut. Apa nilai spesial? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian? Para ulama berusaha menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan di antara keistimewaan puasa bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang selamat dari riya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat orang bisa lihat, apalagi umrah ya. Orang bisa lihat seorang pakai kain ihram, apalagi sambil selfie, tentu lebih kelihatan lagi ya. Jadi banyak ibadah yang dilihat, tapi puasa tidak dilihat oleh orang. Kecuali orang yang berpuasa mengabarkan kepada orang lain, saya sedang berpuasa, bukannya riya, hanya mau kasih tahu aja ya. Nah, itu baru ketahuan. Tapi asalnya tidak ketahuan. Maka tatkala ibadah semakin ikhlas, dia semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah semakin tidak kelihatan, semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama tentang nilai spesial puasa. Tafsiran yang lain bahwasanya Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, aku yang akan beri balasan terhadap puasa. Ya, kenapa? Karena selain puasa pahalanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat, ila masya Allah, sampai kelipatan yang Allah kehendaki. Adapun puasa tanpa batasan, tanpa batasan. Oleh karenanya banyak para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar diberikan ganjaran bagi mereka tanpa hisab, tanpa batas. Maksudnya orang-orang yang berpuasa. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita akan membahas fikih praktis tentang puasa agar kita bisa berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atas basirah, di atas petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan pertama adalah tentang menentukan kapan satu Ramadan ya. Meskipun kita lihat terkadang terjadi perselisihan,
Kapan satu Ramadan? Ya itulah terjadi perselisihan terkadang. Nah, bagaimana kita menentukan satu Ramadan? Ada kaedah yang agung dalam Islam yang bunyinya al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tetapi al-yaqin yazulu bil yaqin, keyakinan bisa dihilangkan dengan keyakinan yang lain. Karena keyakinan sangat kuat, kalau ada keraguan maka tidak bisa mengalahkan keyakinan. Jadi ini kaedah yang masuk dalam bab-bab fikih yang sangat luas. Di antaranya kita gunakan dalam masalah ini. Dalam menentukan awal bulan, kita yakin kita sekarang, contohnya kita sekarang yakin berada di bulan Sya'ban. Nah, kita tidak bisa menuju kepada bulan berikutnya kecuali ada keyakinan yang lain. Selama masih ragu apakah sudah masuk bulan berikutnya, maka kita kembali kepada hukum asal, kita masih di bulan Sya'ban. Makanya Nabi SAW melarang seorang untuk berpuasa di hari yang diragukan, kemudian dianggap bulan Ramadan. Dari hadis, dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya man soma fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Jadi kalau tidak salah di sahabat Ammar bin Yasir, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga berkata, la tuqaddimu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sebelum hari yang diragukan. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwasanya kita masuk satu Ramadan? Maka dengan salah satu di antara dua hal. Yang pertama dengan melihat hilal. Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Kalau hilal sudah kelihatan di malam ke-30 bulan Sya'ban, ya, hari ke-29 malam 30, jika hilal sudah kelihatan maka sudah dipastikan besok satu Ramadan. Berarti keyakinan kita sudah hilang dengan keyakinan hilal tidak terlihat. Maka bagaimana kita masuk satu Ramadan? Caranya dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kata Nabi SAW, fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata ada awan yang menghalangi terlihatnya hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Nah, kalau bulan Sya'ban sudah 30 hari, kita yakin ini sudah selesai bulan Sya'ban, karena bulan tidak lebih dari 30 hari. Sehingga dengan demikian, dengan salah satu dari dua cara ini, terlihatnya hilal bulan Ramadan atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban, maka kita masuk di bulan Ramadan dengan keyakinan dan bukan dengan keraguan. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah diumumkan oleh pemerintah Republik Indonesia bahwasanya besok satu Ramadan, maka mulai bukan harinya. Yang pertama akan kita bahas adalah masalah niat. Seorang yang hendak berpuasa wajib, baik puasa Ramadan atau puasa qada atau puasa bayar kafarah, maka wajib bagi dia untuk berniat sejak malam hari sebelum terbit fajar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyiti siyam minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat untuk puasa wajib. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, seorang boleh berniat di siang hari, tidak ada masalah, ya. Dan ini pada siang hari. Sebagian dalam satu hadis, ya, bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW datang ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal indakum syai'? Apakah ada makanan? Apakah ada sarapan? Qulna la, kata Aisyah, tidak ada makanan. Kata Nabi SAW, begitu saya puasa. Kalau gitu saya puasa. Tadinya Nabi belum niat berpuasa, tatkala tidak ada makanan, maka Nabi berkata, kalau begitu saya puasa. Oleh para sahabat. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, wa qalat Ummu Darda
Ummu Darda berkata, kana Abu Darda yaqul, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, indakum ta'am, wahai Ummu Darda, ada sarapan atau tidak? Fa in qulna la, kalau kami berkata tidak ada sarapan, qala fa inni shaimun yaumi hadza, maka pada hari ini saya akan berpuasa. Wa fa'alahu Abu Talha, ternyata ini juga dilakukan oleh Abu Talha, dilakukan oleh Abu Hurairah, dilakukan oleh Ibnu Abbas, dilakukan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ternyata ini kebiasaan Nabi dan para sahabat. Kalau datang ke rumah istrinya, tanya ada sarapan? Kata istrinya tidak ada. Kata mereka, kalau gitu kami puasa. Sungguh indah kalau semua suami seperti ini ya. Tanya sama istri, mami ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa ya. Luar biasa ya. Akhlak yang tinggi ya. Ini perbedaan antara ya, puasa sunnah dengan puasa wajib ya. Mami ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Besok mami ada enggak ada. Mami ngapain aja dari pagi ya. Masa papi puasa terus. Baik. Kita lanjutkan. Sebaliknya orang puasa sekali membatalkan. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW datang kepada Aisyah, kemudian Aisyah berkata, dia lana haisun, ya Rasulullah, kami diberi hadiah hais. Hais itu makanan terbuat dari korma dan tepung dicampur dengan samin ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, adini, dekatkan makanan tersebut kepadaku. Fakas, berbuka. Kemudian Nabi berbuka. Ini faedah kedua, perbedaan puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah, seorang berpuasa dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Oleh karenanya tatkala dalam hadis Salman Al-Farisi waktu mengunjungi Abu Darda, kemudian Salman dikasih makan dijamu oleh Abu Darda, kemudian kata Salman, silakan Abu Darda makan. Kata Abu Darda, fa inni shaim, sungguhnya saya sedang berpuasa. Kata Salman, la akul hatta ma ana biakil hatta ta'kul, aku tidak akan makan sampai kau makan. Akhirnya Abu Darda membuka puasanya. Dari sini kita tahu perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah dari sisi niat. Kalau puasa wajib niatnya harus dari sejak malam. Maka kalau seorang di malam hari berkata, besok saya puasa enggak ya, saya enggak tahu ya, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Dia harus di malam hari terbetik dalam dirinya, saya besok mau puasa, dengan niat yang jazimah, dengan niat yang mantap. Niat tersebut bisa misalnya dia terbetik dalam hatinya, atau kemudian misalnya dia pasang weker untuk bangun, alarm untuk bangun sebelum subuh, atau dia beli misalnya nasi bebek di malam hari untuk sahur. Berarti niat atau tidak? Niat, sudah beli nasi. Untuk apa? Untuk sahur. Berarti dia sudah niat untuk puasa besok ya. Baru mengalir jam 10 pagi. Argo pahalanya baru jalan jam 10 pagi. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung niatnya. Perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau niat, kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan kecuali uzur. Seorang tidak boleh membatalkan puasanya. Misalnya seorang wanita di bulan lain dia berniat untuk puasa qadha, maka tidak boleh dia batalkan di tengah jalan, kecuali ada uzur syar'i, misalnya dia sakit atau dia bersafar ya. Bahkan kata para ulama, kalau suaminya ngajak berhubungan tidak boleh dia batalkan. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa wajib. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dia ingin batalkan tidak ada masalah ya. Dia ingin batalkan tidak ada masalah. Baik, ini berkaitan dengan niat. Perkara berikutnya, bolehkah kita berniat sebulan penuh niat? Tetapi pendapat yang lebih hati-hati, seorang hendaknya berniat setiap malam. Setiap malam dia pasang niat, besok saya mau puasa. Ini lebih hati-hati agar kita keluar dari khilaf. Lagi pula puasa Ramadan itu satu hari tidak ada hubungan dengan hari yang lainnya. Masing-masing hari berdiri secara sendiri-sendiri. Lain halnya tatkala misalnya seorang puasa kafarah. Dia harus bayar kafarah ya, siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Maka antara hari pertama sampai hari ke-60 itu berkaitan. Karena barang siapa yang batal di tengah tanpa uzur, dia harus ulangi dari awal. Misalnya boleh. Kenapa? Karena hari pertama berkaitan dengan hari-hari selanjutnya. Adapun puasa Ramadan tidak, masing-masing hari berdiri sendiri. Ini pendapat
Dan pendapat yang lain boleh. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syahrani la yanqusan syahru Idin." Ramadan wa Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, 2 bulan yang tidak pernah berkurang, yaitu 2 bulan yang ada lebarannya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Karena Nabi tidak pernah berkurang. Artinya apa? Sebagian ulama menafsirkan bulan Ramadan apakah 29 hari atau 30 hari nilainya sama. Anda berpuasa 29 hari atau Anda berpuasa 30 hari pahalanya sama. Bahkan hari-hari Ramadan yang dilalui oleh Nabi SAW kebanyakannya 29 hari. Ya. Jadi seorang tatkala puasa 29 hari sama dengan puasa 30 hari. Dari sini Ibnu Hajar mengambil faedah bahwa kalau 20-30 sama berarti Ramadan satu kesatuan, maka seorang boleh berniat langsung 1 bulan. Tapi saya katakan lebih hati-hati setiap malam kita berniat, besok saya mau puasa. Mudah, perkaranya mudah. Baik, setelah kita berniat, apa yang kita lakukan? Bersahur. Ada beberapa adab yang Allah Ta'ala. As-sahur dalam bahasa Arab artinya qubail subh, yaitu menjelang subuh. Itu namanya waktu sahur. Dan Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Jadi waktu sahur adalah waktu menjalankan sunnah Nabi dalam berpuasa, maka hendaknya dia bersahur menjelang subuh. Adapun orang-orang yang bersahur misalnya jam 1 malam atau jam 2 malam, hakikatnya dia tidak bersahur. Itu namanya bukan makan sahur, itu namanya makan malam. Itu namanya makan malam. Ada bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Nah, subuh. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Bahwasanya Nabi dan Zaid bin Thabit mereka bersahur berjamaah. Falamma faragha min suhurihima, tatkala dua yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit, qama Nabiullah ila salati, maka Nabi langsung pergi menuju untuk salat. Fa shalla, kemudian beliau salat. Qulna li Anas, kami pun pada Anas bin Malik, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi salat. Tanyakan sampai masuk waktu salat. Berapa jarak? Anas berkata, qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat. Ukuran seorang membaca 50 ayat. Ukuran seorang baca 50 ayat. Ya. Kalau kita baca 50 ayat itu kira-kira 16 menit. Saya tadi lihat beberapa qari, Nabi selesai makan sampai qomat, sampai Nabi mulai sholat. Ini per Nabi dengan azan sangat cepat. Karena setelah azan Nabi SAW masih sholat 2 rakaat subuh, kemudian Nabi masih muttaji', masih berbaring, baru kemudian qomat. Berarti jarak antara selesai sahur dengan azan sangat dekat, sangat dekat. Dan ini juga diisyaratkan oleh Nabi SAW. Nabi berkata, ya, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Sungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan pertama masih gelap. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Maka makanlah dan minumlah kalian, bersahurlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan kedua. Jadi di zaman Nabi ada 2 tukang azan. Bilal mengumandangkan azan pertama, kemudian Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan kedua. Jarak antara azan pertama dan kedua tidak lama, cuma 10 menit atau 15 menit, tidak lama. Ya, tidak lama. Berarti Nabi masih menganjurkan makan sampai menjelang azan subuh. Ya. Jadi perhatikan di sini, ini kalau ingin ikut sunnah, kita berusaha sahur menjelang azan. Dan itu yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, hadis ini juga dalil bahwasanya dianjurkan untuk sahur berjamaah. Karena Zaid bin Thabit tidak tinggal bersama Nabi, tetapi dia keluar di malam hari, pergi menuju rumah Nabi, kemudian makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya bukan cuma buka puasa berjamaah yang dianjurkan, bahkan sahur berjamaah juga dianjurkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya bukan cuma, bahkan Ibnu Hajar menyebutkan ini membuka pintu sedekah. Dan kita fokus saja pahala berbuka puasa, kita menyediakan makanan untuk orang sahur juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai kapan boleh makan? Jelas dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana lashiru" di malam hari ya, silakan menggauli istri-istri kalian dan carilah rezeki yang Allah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Yaitu Allah mengatakan sampai kapan? Sampai terbit fajar, itu sampai adzan subuh. Sampai adzan subuh. Itu batas terakhir orang mereka menentukan imsak 10 menit sebelum subuh. Sehingga dipahami oleh sebagian orang tatkala imsak sudah nggak boleh makan dan minum lagi. Padahal masih ada 10 menit. Dan lebih parahnya lagi, akhirnya masyarakat mereka berhenti makan lagi sebelum imsak lagi. Jadi tatkala tahu 10 menit sebelum adzan subuh tidak boleh makan dan minum, akhirnya mereka maju lagi 5 menit lagi, sehingga 15 menit sebelum adzan mereka sudah tidak mau lagi makan dan minum. Jadi ini kesalahan ya. Sungguhnya ya, 10 menit masih boleh makan dan masih boleh minum. Dan 2 menit masih piring, masih bisa 2 piring ya. Kemudian juga kalau ada seorang ternyata syahwat harus selesai ya. Harus selesai, makan dan minum harus selesai, bergaul dengan istri juga harus selesai. Kalau dia nekat melanjutkan, puasanya batal. Kenapa? Allah sudah kasih batasan, tidak boleh makan dan minum sampai terbit fajar, sampai adzan subuh. Jika adzan subuh sudah dikumandangkan dengan puasanya masih nekat minum, puasanya batal. Dia masih nekat berhubungan dengan istrinya, puasanya batal. Perhatikan masalah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukum nida ina'un", sementara dia masih memegang secangkir air, maka janganlah dia letakkan gelasnya tersebut sampai dia menunaikan hajatnya, yaitu minum dulu meskipun sudah dikumandangkan azan. Ini hadis ya. Jumhur ulama mentakwil hadis ini. Mereka bawakan kepada bahwasanya jika Anda mendengar azan dan Anda masih ragu apa seperti. Kenapa? Karena hadis ini secara zahirnya bertentangan dengan nas ayat dan hadis-hadis yang banyak lainnya. Seperti kata Nabi tadi, kalau Bilal mengumandangkan azan, makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Hadis semisal ini kemudian menjadi hakim atas seluruh hadis dan ayat, maka ini cara yang keliru. Oleh karena jumhur ulama mentil hadis dan Anda ragu ini masih sudah masuk atau belum, mungkin yang muadzinnya salah, maka Anda boleh minum, boleh melanjutkan. Tapi kalau Anda sudah yakin bahwasanya ini sudah masuk waktu azan subuh, maka tidak boleh Anda makan dan minum. Kalau nekat Ta'ala sampai terbit.
terbit fajar. Kalau zaman dahulu kita dapati banyak riwayat dari para sahabat, dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atau sahabat yang lain tatkala di akhir umur mereka buta. Sebagian mereka buta. Sehingga dia bertanya kepada dua orang. Yang satu mengatakan sudah, yang satu mengatakan belum. Kata Ibnu Abbas, kalau begitu saya masih makan. Kalian masih apa? Ragu. Kalian masih? Berarti kalau masih ragu boleh makan dan minum. Ya, ini di zaman dahulu sering terjadi. Tapi zaman sekarang orang sudah bisa menentukan apa? Fajar dengan tepat jam sekian. Maka itu dijadikan patokan. Tapi seandainya misalnya jadwal subuh jam berapa, maka kita tinggal melihat langsung fajar sudah terbit atau belum. Selama kita ragu masih fajar sudah muncul, maka tidak boleh makan dan minum. Barang siapa yang sengaja makan dan minum, maka puasanya batal. Taib. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, ya. Kemudian di siang hari seorang berpuasa, yang disebutkan, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jima, berhubungan dengan istri, kemudian makan dan minum, puasa, ya. Kalau dia sengaja makan dan minum atau sengaja berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka puasa batal dan dia dosa besar. Dia berdosa dan puasanya batal, ya. Dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia lupa. Kalau dia lupa makan dan minum, maka tidak mengapa, ya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu." Kalau seorang lupa padahal dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena sungguhnya itu makanan yang Allah berikan kepada dia, dan itu minuman yang Allah berikan kepada dia. Rizqun saqahullahu lahu, itu rizki yang Allah berikan kepada dia. Seandainya seorang pulang dari kantor, kemudian dia lupa, lagi panas-panas, kemudian dia buka kulkas, kemudian dia minum air, kemudian dia makan cendol, ya. Ada gado-gado dia makan, setelah kenyang baru dia ingat, nggak ada masalah. Berarti rezeki diundang oleh seorang ngisi pengajian di pagi hari, ya. Kemudian akhirnya kita orang ini, akhirnya kita pun pergi ke warung, tanya, "Mbak, mie ayam sudah buka?" "Sudah ada." "Belum ada." "Nasi goreng gimana?" "Belum siap, Pak." "Sudah tanya makanan, kue ini belum siap." "Ini belum siap, ini belum siap." Ternyata yang siap cuma teh manis. Akhirnya saya dan dia, saya sedang puasa ternyata. Saya bilang, lanjutkan puasamu. Ternyata rezekinya cuma teh manis, ya. Nasi goreng lewat, mie ayam lewat, ya nggak dapat, ya. Dan pendapat yang rajih tidak ada bedanya makan banyak maupun makan sedikit selama benar-benar lupa. Jadi dinaskan oleh Ibnu Hajar karena ada hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Ada seorang wanita, dia makan, katanya dia sedang berpuasa, maka Nabi SAW menyuruh dia untuk, ya, menyambung puasanya. Ada sahabat yang tegur, dia berkata, "Al-ana ba'da ma syabi'ti," sekarang baru kau ingat setelah kenyang. Sudah kenyang baru apa ingat? Kata Nabi SAW, "Atimmi saumaki," sempurnakanlah puasamu, "fa inna ma huwa rizqun saqahullahu ilaiki," sungguhnya itulah rizki yang Allah berikan kepadamu. Yang lebih menakjubkan, riwayat yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ada seorang datang kepada Abu Hurairah, kemudian dia berkata, "Wahai Abu Hurairah, asbahtu shaiman," saya sejak tadi pagi puasa. "Fa nasitu," kemudian saya lupa. "Fa ta'imtu," kemudian saya makan. Kata Abu Hurairah, "Qala la ba'sa," tidak apa-apa. Tamu di seseorang. "Fa nasitu," kemudian saya lupa. "Fa ta'imtu," kemudian saya makan. "Wa syaribtu," saya minum. Kata Abu Hurairah, enggak apa-apa.
lanjut lagi puasamu masih sah. Sesungguhnya itu rezeki dari jika lupa, apa kata Abu Hurairah, ya, anti insanun lam tata'awwadis siyam, engkau adalah orang yang tidak biasa puasa tapi puasanya sah. Ini dalil kalau orang sudah lupa, mau banyak makannya, mau berulang-ulang, tetap puasanya apa? Sah, ya. Tetapi memang puasa itu tidak bisa dibuat-buat, ya. Nggak gampang orang apa? Ya, lupa itu tidak bisa dibuat-buat, ya. Gampang Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan puasa, maka itu sah. Timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau seorang lupa kemudian dia menggauli istrinya? Dia lupa kalau sedang berpuasa. Mungkin atau tidak? Suami dia sedang puasa, dia lupa, akhirnya dia menjima istrinya. Tapi mungkin terjadi, suaminya lupa, istrinya apa? Ingat, ya. Tapi kalau dua-duanya sama-sama lupa, agak berat di hayalan. Kecuali istrinya pura-pura lupa, ya. Tapi seandainya lupa, pendapat yang rajih bahwasanya puasanya sah. Kenapa? Karena itu benar-benar dikerjakan karena lupa. Sampai terbenam matahari, maka dia berbuka puasa. Kita akan berbicara tentang, dalam hadis suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat, matahari telah tenggelam, maka Rasulullah SAW berkata, ya fulan, segera siapkan buka puasa kita, ya. Kemudian kata dia, ya Rasulullah, amsaita, wahai Rasulullah, kalau ditunda lagi, ini baru kayaknya belum waktu berbuka, kenapa enggak? Segera bikin siapkan makanan untuk berbuka. Kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, inna alaika naharon, ya Rasulullah, masih siang. Kata Rasulullah SAW, segera berbuka, ya. Jadi ini menunjukkan matahari baru saja tenggelam, Rasulullah SAW langsung berbuka. Tidak ditunda-tunda lagi oleh Nabi SAW. Dan itu sunnahnya. Jadi seandainya matahari tenggelam, melihat matahari di cakrawala, ternyata matahari turun sedikit demi sedikit, akhirnya tenggelam, maka silakan berbuka meskipun azan belum dikumandangkan. Kenapa? Karena Anda sudah makan. Enggak usah bilang sabar Mas, siapa tahu mataharinya naik lagi, ya. Enggak akan naik. Sudah, kalau sudah tenggelam silakan berbuka. Enggak usah ragu-ragu, ya. Tapi seandainya matahari tidak di depan kita, maka kita menunggu azan. Kita yakin ada muadzin yang terpercaya, maka ada azan, maka kita langsung berbuka, tidak ditunda-tunda lagi. Dan hadis-hadis tentang keutamaan berbuka dengan cepat banyak, ya. Baik. Dan jangan lupa, di antara adab yang penting, di antara doa yang dikabulkan oleh Allah, tidak diragukan adalah doa usaim, doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa, doanya dikabulkan. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, mengisyaratkan bahwasanya sedang berbuka. Kenapa? Ada hadis riwayat hina yuftir, tapi hadisnya dhaif, ya. Tentang dianjurkannya berbuka tatkala berdoa tatkala menjelang. Dari kondisi seorang yang sedang menjelang dia berbuka, dia sedang berada dalam puncak-puncak kelaparan, puncak-puncak angkatan, mengadakan kedua tangan mereka untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, mereka meminta. Maka saya ingin, ya, para hadirin hadirat, ya sudah, kalau Anda sudah mengamankan makanan Anda, sudah aman, ya sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Obrolan
Banyakan orang sambil nunggu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Adab salat tarawih, di malam hari, maka jangan sampai meninggalkan salat tarawih. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan masalah salat tarawih, yang pertama, jumlah salat tarawih rakaatnya tidak terbatas, tidak ada jumlah tertentu. Dan ini pendapat jumhur ulama, ini pendapat empat mazhab, bahkan ada yang mengatakan ini ijma' para salaf, bahwasanya tidak ada jumlah tertentu untuk waktu salat, dan mereka semua sepakat bahwasanya salat 11 rakaat atau 13 rakaat itu yang terbaik jika dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak orang yang tidak kuat berdiri lama, sehingga mereka diberi keringanan untuk membaca dengan cepat, tidak lama berdirinya, tetapi dengan memperbanyak rakaat. Karena yang menjadi patokan syariat adalah berapa lama Anda salat malam. Apakah Anda tempuh dengan 11 rakaat dengan waktu yang panjang, ataukah Anda tempuh dengan jumlah rakaat yang banyak dengan rakaat yang ringan-ringan? Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, perhatikan dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah berkata, "Wa man dhanna anna qiyam Ramadan fihi adadun muwaqqatun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu fihi wa la yunqas minhu faqad akhta'a." Kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang menyangka bahwasanya salat tarawih di bulan Ramadan itu ada jumlah tertentu, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, faqad akhta'a, sungguh dia telah bersalah. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari seorang salaf pun yang mengatakan bahwasanya salat lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah. Tidak diriwayatkan dari seorang salaf pun, ya. Adapun sebagian riwayat dari Imam Malik, maka riwayatnya lemah, ya. Nah, mereka ternyata para salaf memahami hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Mereka salaf tidak memahami hadis tersebut, berarti tidak boleh nambah. Mereka tidak memahami demikian. Dan kita berusaha memahami hadis Nabi dengan pemahaman salaf. Saya ulangi, kita berusaha memahami hadis Nabi dengan pemahaman apa? Salaf, bukan kita pahami dengan pemahaman kita sendiri. Oleh karenanya memang ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, namun saya katakan ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Dan tadi kata Ibnu Taimiyah, barang siapa menganggap tidak boleh lebih dari 11, tidak boleh kurang dari 11, maka dia telah bersalah. Adapun secara dalil, maka banyak. Di antara dalilnya, ya, hadis yang masyhur tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana salat malam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Salatul lail mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum subh falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau dia takut terbit fajar, sudah azan subuh, maka dia witir 1 rakaat. Di sini Nabi buka pintu, kata Nabi salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Ini yang bertanya dalam sebagian riwayat orang Badui. Dalam sebagian riwayat orang yang bertanya ini riwayat dari orang Badui. Berarti dia datang dari jauh dan dia tidak tahu bagaimana cara salat Nabi. Tentang cara salatnya saja dia tidak tahu, apalagi jumlah rakaatnya. Saya ulangi, tentang cara salatnya saja dia tidak tahu, apalagi jumlah rakaatnya. Maka Nabi jelaskan salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Seandainya ada batasan rakaat, maka Nabi akan berkata dan tidak boleh lebih dari 11. Paham? Ini orang dari jauh, dia tidak tahu. Jangankan jumlah rakaat, cara sholat pun dia tidak tahu. Maka Nabi jelaskan cara sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Rasulullah SAW buka pintu, bebas, ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu takut subuh, maka witir 1 rakaat. Ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwasanya sholat malam tidak ada batasan rakaatnya. Dalil yang kedua, ya, hadis juga yang panjang, ya, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan, falam yakum bina syai'an minasyahr hatta baqiya sab'un." Kami berpuasa bersama Nabi SAW dan Nabi tidak sholat tarawih bersama kami kecuali tinggal 7 malam. Baru kemudian Rasulullah SAW sholat. Maka kami pun sholat malam bersama Nabi sampai 1/3 malam yang pertama lewat. Kemudian tinggal 6 hari Nabi juga tidak sholat malam. Tatkala tinggal 5 hari maka Nabi juga sholat tarawih sampai dhahaba syatrul lail, sampai tengah malam lewat. Jadi ini dalil bahwasanya Nabi sholat tarawihnya di awal malam, ya. Saya ulangi, ini dalil Nabi sholat tarawih ba'da isya langsung Nabi apa? Sholat tarawih. Nabi tidak mengakhirkan sholat tarawih bersama jamaah. Kalau anda ingin sholat malam sendiri, bagusnya di akhir malam. Tetapi kalau anda sholat sebagai imam, maka di awal malam. Tatkala sudah lewat tengah malam, maka kami berkata, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Jadi Rasulullah SAW sudah selesai sholat, sudah witir selesai, maka sahabat minta tambah. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana masih ada tengah malam, lanjut lagi?" Kita kalau imam sholat tengah malam, bayangkan tengah malam dari
awal malam sampai tengah malam mungkin 3 jam. Kalau imamnya selesai kita bilang apa? Alhamdulillah, selesai juga ya. Sahabat tidak ya. Sahabat Nabi sudah selesai tengah malam, mereka masih minta tambah setengah malam lagi. Bagaimana iman mereka? Tatkala mereka minta tambah, dipahami oleh sebagian ulama, ini dalil bahwasanya mereka tidak memahami ada batasan rakaat. Buktinya mereka minta tambah rakaat ya. Meskipun Nabi mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka dicatat sholat semalam suntuk, tapi Nabi tidak membatasi jumlah rakaat. Dalil yang ketiga, hadis riwayat Abu Daud tentang seorang sahabat yang bernama Talq. Suatu hari dia sholat di kampung anaknya. Dia sholat, kemudian dia sholat sampai selesai, kemudian dia witir. Wa autarabina, dia pun sholat witir. Tsumman hadara ila qaumi, setelah dia sholat bersama jamaah di kampung anaknya, dia pulang ke kampungnya. Ternyata orang kampungnya masih nunggu dia sholat, maka dia jadi imam lagi, sholat lagi bersama mereka. Tatkala tiba saat witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain untuk jadi sholat witir. Maka ditanya kenapa, kata dia, Rasulullah bersabda, la witroni fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maksud saya, ini sahabat sudah selesai sholat 1 ronde dengan jamaah, mungkin 11 rakaat sudah selesai. Ternyata dia masih sholat lagi jadi imam lagi, berarti rakaatnya bertambah lagi. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya jumlah rakaat tarawih tidak terbatas pada jumlah tertentu. Maka bagi anda yang sudah sholat bersama imam, ternyata dia masih berniat rindu ingin sholat malam lagi, karena imamnya cuma setengah jam sudah selesai, dia ingin tambah lagi, maka dia boleh tambah di malam hari. Ada 2 cara disebutkan oleh para ulama, ada cara yang lain tapi 2 yang saya pilih. Yang pertama, kalau anda sholat ternyata imam cepat, setengah jam sudah selesai, anda witir bersama imam. Tatkala imam salam, anda berdiri tambah 1 rakaat, sehingga itu bukan witir bagi anda. Kemudian di malam hari baru anda kemudian sholat, kemudian anda tutup dengan witir. Ini cara pertama. Cara kedua, anda sholat bersama imam, witir bersama imam. Setelah witir bersama imam, kalau di malam hari ditakdirkan oleh Allah untuk bangun ingin sholat malam, maka silakan sholat 2 rakaat, tapi jangan witir lagi. Dan telah datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah sholat genap setelah witir. Taib. Habis waktu. Taib. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit bekal dari fikih praktis di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bisa berpuasa dengan baik dan banyak beribadah di bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan ilmu yang kita peroleh, yang kita dengarkan, menancap dan menempel di hati kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita peroleh dimudahkan oleh Allah untuk kita amalkan. Para jamaah sekalian, informasi dari panitia, jamaah yang masuk ke Masjid Istiqlal ini sangat membludak sekali, sehingga Masjid Istiqlal tidak nampung kembali. Hingga para jamaah yang datang belakangan, mereka harus duduk di pinggir-pinggir jalan. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Mohon para jamaah sekalian untuk merapatkan tempat duduknya. Kalau bisa maju, tolong maju lagi. Kasihan yang di belakang, khususnya para akhwat, ibu-ibu. Saya melihat dari sini, ibu-ibu itu duduk di tangga-tangga, dan panitia bilang ada ibu-ibu yang berada di luar masian. Ya, tolong dirapatkan kembali majelisnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan buat kita semuanya di dunia dan di akhirat. Ya. Materi yang kedua, ya, silakan untuk merapatkan, silakan. Silakan para jemaah yang di depan agak majuan. Kita memberikan kemudahan kepada para jemaah yang berada di luar, kasihan mereka. Terima kasih banyak kepada para ikhwah sekalian, pada saudara-saudara, ibu-ibu. Sampai setengah 10 lewat 5. Sampai setengah 11. Iya, setengah 11 lewat 5. Setengah 11.
Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kita melapangkan tempat duduk kita, Allah lapangkan urusan kita di dunia dan di akhirat semuanya. Para jemaah sekalian, kita masuk pada sesi yang kedua, disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Sofyan Baswedan. Beliau doktor di bidang ilmu akidah, di bidang ilmu hadis dari Jami'ah Al-Islamiyah. Untuk itu beliau akan menyampaikan di sini hadis-hadis dhaif atau palsu seputar bulan Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Bulan Ramadan adalah bulan musim ibadah yang tak ternilai harganya. Kaum muslimin berlomba-lomba untuk memanfaatkan setiap detik untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ibadah saum yang merupakan ciri khas dari bulan Ramadan, diikuti dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an yang terdengar di mana-mana. Kemudian salat berjamaah di masjid-masjid yang lebih ramai daripada biasanya, termasuk suasana buka bersama yang demikian hangatnya. Maklum saja ayyuhal ikhwah wal akhawat, sebab semangat kaum muslimin untuk beribadah pada bulan ini memang meningkat seiring dengan dibukanya pintu-pintu jannah, ditutupnya pintu-pintu jahannam, dan dibelenggunya syaitan-syaitan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Artinya peluang untuk beramal soleh terbuka selebar-lebarnya, sedangkan godaan untuk maksiat berkurang drastis, sehingga banyak orang yang terselamatkan dari neraka dan berpeluang besar untuk masuk surga. Kendati pun demikian, ayyuhal ikhwah wal akhawat, semangat beramal soleh yang demikian meluap-luap ini haruslah didasarkan kepada niat yang ikhlas dan ilmu yang benar. Jangan sampai kita semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal, akan tetapi pijakannya adalah hadis-hadis yang lemah. Ibarat orang ingin membangun istana yang megah, dia curahkan waktunya, dia belanjakan hartanya, tapi pondasinya rapuh, sehingga bukan kenyamanan dan keamanan yang dia dapat, tapi justru bahaya. Suatu saat bisa saja rumah ini roboh menimpa dirinya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah wal akhawat, sebelum saya masuk ke inti pembahasan tentang hadis-hadis dhaif seputar bulan Ramadan, ada muqaddimah singkat yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana para ulama kita menyikapi hadis-hadis yang dhaif ini. Dalam abad-abad terdahulu, di masa keemasan ilmu hadis, a'immatul hadis seperti al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn al-Mubarak, Abdurrahman ibn Mahdi, dan yang semisal dengan mereka, pernah mengatakan
dan yang saya kutip di sini adalah ucapan Imam Ahmad. Qala rahimahullah, "Idza rawaina fil ahkami wal halali wal haram tashaddadna." Kalau kami ini sedang meriwayatkan hadis-hadis ahkam, hadis yang bicara tentang hukum-hukum fikih, masalan menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, maka kita bersikap ketat. Bersikap apa? Ketat, tidak gampangan. Wa idza rawaina fil fadail was thawab wal iqab tasahalna. Tapi kalau kita sedang meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan tentang fadilah amal, keutamaan yang dikandung oleh suatu amal, tentang pahala yang Allah janjikan atau siksa atas suatu perbuatan, maka kami agak bermudahan, agak gampang, tidak ketat. Ucapan para a'immah, imam-imam ahlul hadis ini terkadang disalahfahami oleh sebagian kalangan, bahkan oleh mereka yang datang kemudian. Bagaimana kesalahpahaman ini terjadi? Hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani, salah seorang ahlul hadis dari negeri Yaman. Dan saya baca Syekh Abdurrahman ini punya saudara yang matinya di Indonesia. Ya, saudara kandung beliau mati di Indonesia. Beliau Syekh Abdurrahman ini Al-Muallimi wafat tahun 1386 Hijriah. Dikenal di masanya sebagai Imam Zahabinya zaman itu. Saking tekunnya beliau dalam membaca, menelaah, mempelajari ilmu-ilmu hadis, rijalul hadis, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Apa kata beliau? Makna tasahul fi ibaratil a'immah huwa tasahulu birriwayah. Maksud dari sikap bermudah-mudahan yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama semasanya adalah dalam hal meriwayatkan saja. Tapi belum titik ya, antum simak dulu. Kana minal a'immah man idza sami'a al-hadits lam yarwihi hatta yatabayyana lahu annahu sahihun aw qaribun minas sahih aw yushiku an yasihha idza wujida ma yu'addiduhu. Artinya begini, beliau kemudian menjelaskan tentang tipikal para ahlul hadis. Ada di antara mereka yang kalau ingin meriwayatkan suatu hadis atau mendengar suatu hadis dari gurunya dengan sanad yang bersambung sampai kepada Nabi, maka dia tidak serta-merta meriwayatkannya sampai dia benar-benar memastikan bahwasanya ini adalah hadis yang sahih atau mendekati derajat sahih atau minimal hampir saja dia bisa disahihkan, alias tinggal ada penguat sedikit aja dari dalil yang lain, langsung dia masuk kategori hadis yang benar, yang sahih. Fa idza kana duna dzalik lam yarwihi albattah. Tapi kalau derajatnya itu di bawah yang level ketiga yang terakhir saya sebutkan tadi, alias walaupun ada dalil lain dia nggak bisa diperkuat, maka para ulama tipe yang pertama ini tidak akan meriwayatkannya sama sekali. Kemudian tipe lain bagaimana? Wa minhum man idza wajada al-hadits ghaira syadidid dha'fi. Ada juga yang kalau menemukan atau mendengar suatu hadis yang tidak sangat lemah tapi tidak terlalu lemahnya, ya, bukan dhaif jiddan, bukan mungkar, bukan syadz dan yang semisalnya. Walaysa fihi hukmun wala sunnah, dan ini juga tidak berbicara tentang hukum-hukum syar'i, tidak dalam konteks menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, mewajibkan sesuatu, bahkan tidak juga menyunahkan suatu amalan yang tidak ada dalilnya kecuali hadis ini.
yang dhaif tapi tidak terlalu dhaif tadi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh ulama tipe kedua ini adalah hadis-hadis yang lemah tapi dalam bab selain halal haram, yakni bab fadhailul a'mal. Innama huwa fi fadilati amalin muttafaqin alaihi. Amalnya pun amal yang disepakati memiliki kemuliaan, keutamaan. Contohnya apa? Kal muhafadzah ala salawat fi jamaah wa nahwi dzalik. Contohnya seperti menjaga sholat 5 waktu berjamaah, kan banyak dalilnya, ya. Warka'u ma'ar raki'in, ya, dan lain-lain. Ini jelas mengandung fadilah. Lam yamtani' min riwayatih, maka mereka tidak segan untuk meriwayatkannya. Jadi yang diriwayatkan ini oleh ulama tipe kedua adalah hadis dhaif dalam hal-hal yang sifatnya menjelaskan keutamaan suatu amalan yang memang sudah disepakati ini amalan punya fadilah. Fahadha huwal murad bittasahul fi ibaratihim. Inilah yang dimaksud mereka bermudah-mudahan tadi itu di dalam hal ini. Khusus hadis-hadis yang dhaifnya tidak keterlaluan dan dia dalam bab fadhailul a'mal, fadilahnya pun sudah disepakati. Ada juga yang lain. Nah, ini mulai berkembang lagi. Qala al-muallimi rahimahullah ala anna jama'atan minal muhaddithin, ada juga sekelompok muhaddits ahlul hadis jawazu fi majami'ihim dzakal hadd, yang melampaui batasan ini. Jadi tidak hanya berhenti sampai hadis-hadis yang dhaifnya ringan saja, tidak hanya berhenti meriwayatkan sebatas hadis-hadis fadhailul a'mal saja, tapi mereka lebih berlonggar-longgar lagi. Fa athbatu fiha kull haditsin sami'uhu wa lam yatabayyan lahum 'inda kitabatihi annahu batil. Jadi pokoknya mereka catat semua hadis yang mereka dengar beserta sanadnya, mereka catat, dan ketika mereka mencatat itu mereka memang belum meyakini, belum memastikan bahwasanya itu batil. Ada sih kemungkinan, tapi mereka belum memastikan itu. Pokoknya dengar hadis dengan sanadnya dicatat. Wa afrata akharun, yang lain lagi lebih lagi berlonggar-longgaran, fajama'u kullama sami'u. Pokoknya apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka, mereka kumpulkan dalam kitab-kitab mereka. Mu'tadzirin bi annahum lam yaltazimu illa an yaktubu ma sami'uh wa yadhkuru sanadah. Alasannya apa kok sampai berlonggar-longgaran begitu? Kata mereka, karena memang kami ini hanya mengumpulkan apa yang kami dengar dari guru-guru kami. Yang penting kami sudah sebutkan sanadnya, sudah, biar nanti orang-orang meneliti sendiri, bertanya kepada ahli-ahli hadis, ini hadis benar enggak? Wa 'alan nas alla yathiqu bi syai'in min dzalika hatta ya'riduhu 'ala ahli al-ma'rifati bil hadis wa rijalih. Nah, karena ada sikap toleran yang semakin bertambah-tambah inilah akhirnya datang generasi yang paling belakangan. Tsumma ja'al mutaakhirun. Generasi yang datang belakangan ini semakin memperparah kondisi. Ya, mereka akhirnya membuang sanadnya, tinggal matannya saja, tinggal bunyi hadisnya saja, sanadnya sudah dibuang. Sehingga kita semakin kesulitan untuk mengetahui ini benar enggak hadisnya. Ya. Kata beliau menutup penjelasan ini, sebetulnya solusinya mudah, kata Syekh Al-Muallimi rahimahullah, yakni tinggal bertanya kepada ahlinya. Tanyakan, benar enggak ini hadis? Ulama-ulama yang memang menguasai ilmu hadis, menguasai rijalul hadis, dan mereka orang-orang yang dikenal memiliki rasa takut kepada Allah. Ya. Selain kesalahfahaman dalam memaknai sikap tasahulnya para ulama salaf tadi,
orang yang menyebarluaskan hadis dhaif juga rentan, ya, rentan terjerumus dalam dosa besar. Dosanya tidak kecil, ayuhal ikhwah, besar dosanya, yakni berbohong atas nama Allah, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeri ini dosa. Kok bisa begitu? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan, qal wa kadzalika la yajuzu an yuthbata hukmun syar'iyyun min nadbin aw karahatin aw fadilatin, ya, sebagaimana tidak diperbolehkan menetapkan suatu hukum syar'i seperti menyunahkan atau memakruhkan atau menetapkan adanya fadilah tertentu pada suatu amalan, wala amalin muqaddarin fi waqtin muayyan. Tidak boleh juga menentukan amalan dengan kadar tertentu di waktu tertentu. Lakukan ini di pagi hari sebanyak sekian kali, baca ini sekian kali, ditentuin kadarnya, ditentuin waktunya. Ini semua tidak boleh terjadi illa bihaditsin lam yu'lam haluhu annahu thabitun. Tidak boleh itu semua terjadi kalau dasarnya adalah sebuah hadis yang belum dipastikan validitasnya, belum bisa dipastikan, belum diketahui dengan benar bahwasanya ini hadis yang bisa diterima lah paling tidak. Fala budda min dalilin thabit yathbutu bihil hukmu syar'i. Intinya, kata Syekhul Islam, harus punya dalil yang valid untuk menetapkan suatu hukum syar'i tadi, baik menganggap sunnah, menganggap makruh, apalagi mewajibkan maupun mengharamkan, ya, menetapkan suatu fadilah amal. Ini semua harus berdasarkan dalil syar'i yang thabit, yang valid. Wa illa, ini intinya, kana qaulan 'ala Allah bighairi ilm. Kalau tidak begitu, masih pakai cara yang pertama tadi, hadis dhaif sudah nggak apa-apa, fadhailul a'mal sudah, anggap ini sunnah, anggap ini makruh hanya berdasarkan hadis dhaif, maka ini termasuk qaul al-qaul 'ala Allah bighairi ilm, mengada-adakan perkataan atas nama Allah tanpa ilmu. Karena ketika kita menganggap ini sunnah, itu sebetulnya kita menetapkan hukum syar'i, dan hukum syar'i ini haknya Allah, bukan hak kita, ya. Kalau Allah memang mewahyukan kepada Rasulullah untuk menyampaikan ini disunnahkan, ya, tentunya dengan kaidah-kaidah ilmu usul fikih, nggak sembarangan, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita hanya mendasarkan kepada sebuah hadis yang derajatnya masih dhaif, kemudian kita anggap ini sunnah, ini makruh, maka ini termasuk mengada-adakan perkataan atas nama Allah. Jelaskan dalam kesempatan yang lain dalam majmu' fatawa beliau, walam yaqul ahadun minal a'immah, tidak ada satu orang imam pun, imam panutan kaum muslimin, yang mengatakan innahu yajuzu an yuj'ala syai'u wajiban aw mustahabban bihaditsin dhaif. Tidak boleh, tidak ada seorang imam pun yang mengatakan bolehnya suatu perbuatan dianggap wajib maupun mustahab atau sunnah berdasarkan hadis dhaif. Wa man qala hadza faqad khalafa al-ijma', wa man qala ghaira hadza faqad khalafa al-ijma'. Kalau ada yang membolehkan sesuatu dianggap wajib atau mustahab berdasarkan hadis dhaif, berarti dia telah menyelisihi ijma', ya. Taib. Bahaya terbesar bagi mereka yang bermudah-mudahan dalam menisbatkan suatu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya besar bagi mereka yang bermudah-mudahan, dikit-dikit dapat hadis, hadisnya bagus, langsung di-share, sebarkan, ya. Jangan berhenti sama Anda. Tiap kali Anda kirim nanti 1000 orang sholawat, Anda dapat 1000 kali sekian puluh juta, Masya Allah, ya.
langsung gendut rekening pahalanya. Hati-hati, simak bagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah langsung loh yang kasih peringatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa kathratal hadithi anni. Hati-hati kalian, jangan kalian sering-sering menisbatkan suatu hadis kepadaku, banyak-banyak menyebutkan ini Nabi mengatakan begini begini begini. Faman qala alayya, kalau ada orang yang mau menisbatkan suatu ucapan kepadaku, atau suatu perbuatan juga berlaku di sini, nggak cuma ucapan Nabi, perbuatannya Nabi atau persetujuannya Nabi, ingin kita sebutkan sebagai hadis Nabi, falyaqul haqqan aw sidqa, maka hendaklah dia mengatakan yang hak dulu. Benar nggak ini ucapan Nabi? Harus jujur kita, jangan asal kopas kemudian broadcast. Ancamannya apa? Waman taqawwala 'alan nar. Kalau sampai ada orang yang menisbatkan suatu ucapan kepadaku padahal aku tidak pernah mengucapkannya, maka hendaklah dia memesan, membooking tempat tinggalnya di neraka. Sebagian ulama bahkan dengan dalil-dalil, dengan hadis yang nadanya seperti ini mengatakan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi itu murtad. Karena apa? Nabi tidak menyebutkan tempat yang dia booking kecuali neraka, nggak ada pilihan lain. Silahkan dia booking tempatnya di neraka, titik. Ini berat memang, ya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, walaupun ada juga yang mengatakan tidak sampai murtad, kecuali ada kecualinya kalau dia menghalalkan kedustaan atas nama Nabi. Adapun ini ijma', sepakat membolehkan berdusta atas nama Nabi, murtadlah dia. Singkatnya ayyuhal ikhwah, hadis yang tadi ini yang barusan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, ya. Singkatnya, kalau kita ini belum tahu derajat suatu hadis yang akan kita sampaikan, maka jangan sekali-kali kita katakan Nabi bersabda, Nabi konon melakukan begini begitu, atau Nabi pernah melihat sesuatu kemudian beliau diam. Jangan kita dengan mudahnya menisbatkan hal tersebut kepada Nabi selagi kita belum tahu pasti itu memang sah dinisbatkan kepada Nabi, ya. Jelaskan saja, saya belum tahu nih derajat hadisnya sahih apa enggak, terus terang saya dengar begini, tapi saya tidak memastikan ini hadis sahih atau tidak. Paling tidak ada keterangan seperti itu. Kalau dia sudah tahu itu hadis dhaif, wajib dia jelaskan bahwasanya hadis ini dhaif. Yang mendhaifkan misalnya fulan minal ulama, Ibnu Hajar atau yang lainnya, Syekh Al-Albani, An-Nawawi dan yang lain-lain. Dia jelaskan bahwanya hadisnya adalah hadis dhaif. Tayyib, ini muqaddimah. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana menyikapi hadis dhaif tadi, kita akan masuk ke inti masalah, yakni tentang beberapa hadis seputar bulan Ramadan. Yang pertama, hadis tentang bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Nah, ada sebuah tradisi memang yang marak dilakukan, dan ini enggak saya temukan cuma di Indonesia, ternyata di Timur Tengah juga ada. Mereka berkirim-kirim SMS atau pesan WhatsApp, atau mungkin dulu zaman jadul dulu pakai surat, ya, ayo kita saling memaafkan menyambut datangnya bulan Ramadan, dosa-dosa antara kita gugurkan dan semisalnya. Cuman saya nemukan ini hadis made in Indonesia. Saya cari teks Arabnya nggak ada sama sekali, ya. Jadi produk dalam negeri ini hadis. Kalau teks Arabnya nggak ada, apalagi sanadnya, ya. Jadi saya kasih hadis made in Indonesia, ya, nggak apa-apa, ya. Bunyinya gini: ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada
hari Jumat di bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Pokoknya kalau Rasulullah bilang amin, kita langsung ikutin aja amin, nggak tahu alasannya kenapa, tanya belakangan. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasulullah sampai mengucapkan amin 3 kali. Selesai sholat Jumat, mereka bertanya, ada apa ya Rasulullah? Jawab beliau, ketika aku sedang khutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasulullah, aminkan doaku ini. Antum dengerin baik-baik, ini doanya Rasulullah, kata hadis made in Indonesia ini. Doanya apa? Doanya Jibril, Rasulullah disuruh mengaminkan. Luar biasa kan, yang doa malaikat, yang ngaminkan Rasulullah. Tapi antum pikir dikit deh, kira-kira cocok gak itu dengan akhlaknya Rasulullah ya? Apa kata Jibril? Dan akhlaknya Jibril kira-kira pantas nggak kalau begini? Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut. 1. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Masih ada. Emang ada dalam kurungnya ini hadis. 2, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. 3, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Ya. Kira-kira hadisnya batil apa betul? Batil. Betul jawaban antum. Ya, hadis ini jelas batil. Bukan karena nggak ada sanadnya saja dia batil, tapi matannya juga mungkar, matan yang tidak cocok dengan dalil-dalil syar'i yang lain, tidak cocok dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini sosok orang yang sangat memprihatinkan kesejahteraan umatnya, ya. Masa cuman maaf-maafan nggak dilakuin saja, puasa kita disuruh diabaikan? Emang penting mana puasa sama maaf-maafan coba? Rukun Islam kan? Kalau maaf-maafan rukun Islam. Masa puasa Ramadan suruh diabaikan gara-gara kita nggak maaf-maafan? Ya, ini indikator hadis yang palsu, hadis batil tuh kayak gini nih. Kandungannya kandungan menyesatkan, ya. Taib. Tapi ada tapinya. Bukan berarti bermaaf-maafan itu tidak dianjurkan, tidak, ya. Boleh kita mau bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan, boleh, nggak dilarang. Bahkan memang ada dalil-dalil yang mengarah kepada dianjurkannya hal tersebut. Tapi jangan dibilang kalau nggak maaf-maafan puasanya diabaikan sama Allah. Jangan sekali-kali kita katakan seperti itu. Di antara dalil yang mengarah ke sana adalah bahwa semua amal saleh, baik itu sifatnya ibadah mahdhah maupun muamalah hasanah, baik sifatnya ritual ibadah antara kita dengan Allah atau berhubungan baik dengan sama manusia, itu amal soleh itu dianjurkan setiap saat. Selagi kita memiliki kesempatan, silahkan beramal soleh, termasuk menjelang bulan Ramadan. Dan bermaaf-maafan amal soleh apa amal soleh? Amal soleh kan? Dari sini nggak masalah, ya, dia amal soleh, bagus dilakukan menjelang bulan Ramadan. Memang ada keistimewaan untuk menjelang bulan Ramadan ini, ada keistimewaan yang bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Idza kana ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Kalau suatu hari kalian ini sedang saum, sedang puasa, maka janganlah dia berbuat rafath, berbuat keji, berbuat yang tidak baik, baik ucapan maupun perbuatannya. Wala yajhal, dan jangan berbuat jahil, berbuat konyol.
fa in imru'un syatamahu aw qatalahu, kalau ada seseorang yang mencaci dia ketika dia sedang berpuasa atau ngajak bertengkar, falyaqul innimru'un shaim, innimru'un shaim, katakan saja saya sedang puasa ya, saya sedang puasa. Apa kesan yang bisa kita tangkap dari hadis ini? Artinya ketika seseorang sedang puasa itu jangan berkata-kata yang tidak baik, jangan pula meladeni orang lain yang ngajak bertengkar. Bahkan sudah dicaci maki, jangan tersulut emosinya. Saya harus bela nih harga diri saya, harus pertahankan ego saya. Nggak usah, maafin aja gitu loh. Bilang saja, afwan, saya lagi puasa nih. Ada kesan untuk memaafkan kesalahan orang yang sudah keterlaluan seperti itu. Ada hadis lain. Sekarang kaitannya apa? Memaafkan dengan menjelang bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tu'radu a'malun nasi kulla jumu'atin marratain, yaumal itsnin wa yaumal khamis." Amal-amal manusia itu dibawa menghadap kepada Allah dalam setiap pekan sebanyak 2 kali, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayughfar likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Maka pada hari amal itu dibawa menghadap Allah tadi, Allah akan ampuni setiap hambanya yang beriman, kecuali kalau hamba ini masih musuhan sama saudaranya. Fayuqal utruku hadzaini hatta yafi'a, biarkan saja 2 orang ini, jangan diampuni dulu sampai mereka mau akur kembali. Jadi kita pantas nggak khawatir kita nggak dapat ampunan Allah gara-gara kita masih punya dosa sama saudara kita? Pantas apa pantas? Dianjurkan kan kita punya kekhawatiran, karena ini menghalangi maghfirah Allah, adanya permusuhan ini. Ya. Nah, di bulan Ramadan kita berharap gak diampuni sama Allah? Ada hadisnya nggak yang mengatakan bahwa Nabi pernah naik mimbar tiba-tiba bilang amin, amin, amin? Kenapa ya Rasulullah? Salah satunya beliau bilang apa? Raghima anfi rajulin adraka Ramadan walam yughfar dzambuh. Ya, merugi orang yang mendapati bulan Ramadan tapi nggak diampuni dosanya. Ini hadisnya sahih. Kalau yang tadi batil, yang ini betul. Nah, jadi ada kaitan antara kita ini minta maaf sama saudara-saudara kita, ya, kapanpun dimanapun, lebih-lebih ketika kita akan menghadapi bulan yang syarat dengan ampunan Allah. Jelas ya dari sini? Baik. Kita akan beralih ke masalah berikutnya atau hadis batil berikutnya, yakni hadis yang mengatakan naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Pernah dengar nggak antum hadis kayak gini nih? Kita pernah dulu waktu di SD suka dikasih tahu kayak gitu. Ya, udah tidur aja, ibadah daripada kamu nakal. Ini juga hadis yang masih mending lah dibandingkan yang awal itu made in Indonesia. Kalau ini made in Arab, masih ada lafadznya, ada sanadnya juga, cuman sanadnya nggak bener. Imam As-Suyuti mengatakan ini dhaif, ya, hadisnya dhaif, padahal beliau ini sudah toleran banget ya dalam masalah menghukumi hadis, masih sering mensahihkan hadis-hadis dhaif, pun beliau masih mengatakan ini hadis dhaif. Demikian juga didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi sebelumnya As-Suyuti, kemudian oleh Al-Iraqi, ya, Zainuddin Al-Iraqi yang wafat tahun 806 Hijriah, juga oleh Al-Munawi dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Masya Allah, 10 menit lagi. Adapun dari segi matan ini nggak benar. Karena apa? Karena tidak semata-mata tidur itu akan menjadikan kita ini dianggap bernilai ibadah, kecuali kalau tidurnya ada niat khusus. Saya tidur kenapa?
untuk menghindari maksiat. Misalnya, saya tidur kenapa ketika puasa? Supaya saya bisa memulihkan tenaga saya untuk sholat taraweh nanti malam, untuk ngaji, ya, dan untuk beribadah-ibadah yang lain. Dalilnya adalah sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Suatu ketika sahabat Mu'adz bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Musa, "Ya Aba Musa, kaifa taqra'ul Qur'an?" Bagaimana sih kebiasaanmu baca Quran? Kata Abu Musa, "Saya baca sambil berdiri, baca sambil duduk, sambil di atas kendaraan saya. Wa atafawwaquhu tafawwuqan." Pokoknya ada kesempatan saya baca, ya, berkali-kali dalam satu hari. Apa kata Mu'adz? "Amma ana fa anam wa aqum." Kalau saya malah tidur baru kemudian bangun qiyamul lail. Terus hebatnya di mana ente? Kata Mu'adz, "Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Saya berharap pahala dari Allah dalam tidur saya sebagaimana saya berharap pahala dari Allah ketika saya qiyamul lail. Jadi tidurnya ini dalam rangka memberikan hak badan dia untuk istirahat supaya semangat qiyamul lailnya. Baru kalau ada niat begitu, tidur ente bernilai ibadah. Paham? Ya. Jadi nggak mutlak bener, nggak mutlak salah, ya. Tinggal niatnya apa. Ketiga, hadis tentang 10 hari pertama apa? Rahmat. Yang kedua, maghfirah. Yang ketiga, bebas dari neraka. Dan matan hadisnya ini panjang, ya. Saya cuman cuplikan. Salah satunya bilang begitu. Dan ini sering kali disampaikan menjelang bulan Ramadan oleh khotib-khotib para penceramah. Dan ini juga masuk kategori hadis yang batil, nggak betul, ya, batil. Bahkan dianggap oleh Al-Imam Ibnu Hibban sebagai la asla lahu, nggak ada asal usulnya ini hadis. Imam Az-Zahabi mengatakan munkar, sedangkan Ibnul Jauzi mengatakan maudhu', palsu, ya. Jadi hadis yang rangkaiannya panjang dengan macam-macam, salah satunya mengatakan 10 hari pertama rahmat, kedua maghfirah, ketiga bebas dari neraka. Itu hadis yang tidak boleh sama sekali dinisbatkan kepada Rasulullah. Walaupun ada beberapa bagian dari hadis itu yang benar didukung oleh hadis lainnya, tapi khusus kata-kata ini nggak benar sama sekali. Bahkan di antara dalil yang membuktikan ketidakbenaran hadis ini, ya, setelah mengatakan hal tersebut, di tengah-tengah hadis ada kata-kata begini, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa yang bertakarub kepada Allah di bulan Ramadan dengan suatu kebajikan, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, maka dia pahalanya seperti orang yang menunaikan kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi amalan sunnah di bulan Ramadan dipahalai seperti amalan wajib di bulan Ramadan. Terus yang wajib di bulan Ramadan kayak apa pahalanya? Antum denger nih, waman adda fihi faridatan kaman adda 70 faridah fi ma siwah, ya. Mulai lebay lagi ini hadis. Hati-hati kalau ketemu hadis yang lebay-lebay begini, indikator nih nggak bener hadisnya, ya. Yang menunaikan amalan wajib di bulan Ramadan seperti 70 kali dia mengamalkan hal tersebut di luar bulan Ramadan. Ini juga mungkar. Karena apa? Karena kita punya hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, hadis qudsi, tentang bagaimana Allah memberikan skala prioritas. Kalau Allah, ini kan hadis qudsi, ya, Allah mengatakan apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Udah jelas. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih kucintai daripada apa yang kuwajibkan itu sendiri. Jadi amalan yang diwajibkan Allah itu paling dicintai oleh Allah, paling besar pahalanya. Masa dibilang amalan sunnah, mutlak lagi sunnahnya, walaupun beda jenis, yang ini sedekah, yang itu sholat. Sedekah di bulan Ramadan lebih afdal daripada sholat wajib misalnya, ini nggak mungkin. Tapi ganti hari lain, sama aja batal kan. Jadi nggak cuma puasanya yang batal, wudhunya batal, sholatnya batal, aneh, ya.
Nah ini juga mungkar karena udah bunyinya aneh. Dalam poros periwayatannya ini pada rawi yang majhul, misterius, nggak diketahui siapa dia, mungkin demit, mungkin siapa, nggak tahu kita. Yang keempat adalah yang kelima, ini yang paling batil. Nabi SAW konon, ya saya nggak katakan Nabi bersabda, tapi dianggap bersabda dalam hadis ini dengan mengatakan khamsun yufattirna shaim, ada 5 hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Ada wudu lagi di sini. Al-kadzib, berdusta, wan namimah, ngadu domba, wal ghibah, ghibah, ya, membicarakan aib orang, wan nadharu bi syahwah, melihat dengan syahwat, melihat lawan jenis dengan niat untuk memuaskan, wal yaminul kadzib, dan bersumpah palsu. Ya, hadis ini dimuat oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis palsu. Tapi ada tapinya lagi, bukan berarti kita ghibah puasa kita tetap oke, enggak ya akhi. Ya, ada sebagian ulama, Imam Al-Auza'i dan juga Ibnu Hazm mengatakan semua maksiat itu, kalau Al-Auza'i mengatakan ghibah itu membatalkan puasa. Kalau Ibnu Hazm semua maksiat sengaja dilakukan dan dia ingat dia sedang berpuasa ketika melakukan maksiat itu, maka puasanya batal. Mereka juga punya dalil. Cuman singkatnya aja ya Ustaz ya. Udah mau habis ya? Udah habis. Ya, kesimpulan terakhir. Jadi ada hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada orang yang puasa tapi pahalanya cuma lapar dan dahaga. Ya. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan ucapan palsu, beramal dengan kepalsuan dan perbuatan konyol selama dia puasa, maka Allah enggak berhajat kepada lapar dan hausnya dia. Artinya perbuatan maksiat ini bisa membatalkan pahalanya puasa, bukan membatalkan puasanya. Puasanya tetap sah, ya, tapi pahalanya enggak ada, alias dia tidak dituntut untuk mengulang puasanya, mengqadha puasanya. Ya. Taib. Ini kesimpulan terakhir yang bisa ana sampaikan karena waktunya sudah habis. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Dr. Sufyan Baswedan yang telah melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap hadis-hadis yang banyak berkembang di masyarakat. Ternyata banyak dari hadis-hadis itu yang tidak valid, dhaif, bahkan batil. Di sini banyak keluhan dari para jamaah berkaitan dengan sound systemnya. Para jamaah sekalian, kami panitia sudah berusaha sebatas kemampuan kami, ya, dan itu sudah diprediksi oleh panitia jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan panitia membuat sound system terpisah tersendiri dengan anggaran sampai mencapai angka 100 juta lebih untuk sound system ini. Ya, inilah batas dari usaha yang kami lakukan. Ya, sehingga kami mengatakan mohon maaf kepada para jamaah yang kurang mendengar dengan baik suara atau kajian kita hari ini. Ya, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita semuanya. Ya, untuk selanjutnya sesi terakhir disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Syafiq Reza Basalama. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, ana lihat sebagian udah tidur, sebagian udah sambil pegang pulpen. Masya Allah,
Maka harapan anak kamera itu nyuting yang tidur-tidur tuh jamaah. Tapi sebelum kita mulai, ana minta kepada semua untuk menjulurkan tangannya ke pundak yang di depannya. Nah, pegang tuh. Bismillah. Kita saudara jamaah. Dari manapun kita berada, ya antum pijat tuh terus. Ibu-ibu. Ya. Nah. Ini subhanallah. Ada yang males yang di sebelahnya dipijat. Nah. Ya, udah atas sekarang selonjoran dikit antum. Cari tempat selonjoran biar nggak tidur antum. Nah, kakinya aneh lihat antum kuat banget jamaah. Dari tadi duduk nggak gerak gitu ya. Ternyata tidur Ustaz. Masya Allah. Ya, kakinya mau selonjor dulu. Nah, Masya Allah. Ada kiriman apa itu? Sayyarah. Nanti. Baik, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu yang engkau telah mengampuni dosa-dosanya, yang engkau telah melapangkan dadanya, yang engkau telah meletakkan beban darinya dan mengangkat reputasinya. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia pilihan. Beliau adalah orang yang terbaik di antara kita. Beliau adalah orang yang paling bersungguh-sungguh, dan puncaknya ketika bulan Ramadan. Beliau adalah hamba yang paling giat dan penuh dengan semangat. Puncaknya pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang paling mulia, dan puncaknya di bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan, dan puncaknya di bulan Ramadan. Semoga salawat Allah, salam Allah, berkah Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat beliau. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kenapa hari ini kita hadir di sini? Apa yang menggerakkan kaki kita untuk kemari? Apa yang mendorong untuk menghabiskan waktu duduk berdesak-desakan di tempat ini? Kita semua di tempat ini menanti bulan Ramadan. Dia akan datang. Hanya tinggal hitungan hari, 5 atau 6 hari. Ramadan akan tiba. Bulan Ramadan, tamu yang membawa berjuta kebaikan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diwajibkannya bagi umat Islam berpuasa di siang harinya, dan dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Tapi kita juga nggak tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan. Apakah kita akan bisa hadir di bulan Ramadan? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan bantu kita ya Allah untuk bisa menghidupkan malamnya dengan tahajud, siangnya dengan berpuasa. Kalau bukan karena Allah, kita nggak mungkin sampai ke bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa tidak ada orang baik kecuali orang yang Allah jadikan dia orang baik.
Yang hadir di tempat ini tidak boleh sombong, tidak boleh sok suci. Dia bisa hadir di masjid ini mengikuti kajian dari pagi sampai siang. Ada yang datang dari luar kota, ada yang datang menyeberangi pulau. Subhanallah. Ingat, yang pantas dipuji hanya Allah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan di surah An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Supaya kita sadar jemaah, kita bisa jadi baik, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, itu Allah. Kata Allah, andai kata bukan karena rahmat Allah kepada kalian, dunia Allah kepada kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang akan suci selama-lamanya. Walakinnallah yuzakki man yasha. Tapi Allah tuh yang menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Jemaah, apa yang seharusnya kita lakukan sebelum Ramadan? Sebagian orang ada yang berangkat ziarah kubur sebelum Ramadan. Ramai sekarang kubur. Anak ingatkan bahwa ziarah kubur itu disunnahkan, ziarah kubur itu disyariatkan. Tapi ingat, tanpa ada batasan waktu, masa, zaman. Antum mau ziarah sebelum Ramadan, mau ziarah setelah Ramadan, mau ziarah di malam hari, mau ziarah di siang hari, silahkan. Tapi ingat, dengan tujuan kita ziarah kubur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Kalian kunjungi kuburan, ziarah kuburan. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Beliau juga pernah mengatakan, inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku pernah melarang kalian berziarah ke kuburan. Sekarang ziarahi kuburan. Kenapa? Fa inna fiha ibrah. Di ziarah kubur itu ada pelajaran buat engkau. Datangi kuburan sana, ambil pelajaran dari nisan-nisan yang ada di sana, dari tumpukan-tumpukan tanah yang di bawahnya ada orang-orang besar yang mereka tahun ini tidak bisa ikut Ramadan. Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innaha turaqqiqul qalb atau taruqqul qalb. Ziarah kubur itu melembutkan hati, membuat air mata menetes, dan membuat kita ingat dengan akhirat. Tapi ternyata banyak orang ziarah kubur untuk mengingat dunia. Ziarah kubur karena ada ambisi yang membara di dalam hatinya. Kadangkala ana bingung, orang ziarah kubur karena nyalek, ziarah kubur karena ingin jadi bupati, ziarah kubur karena ingin jadi gubernur, ziarah kubur karena ingin jadi presiden. Ya Allah, zurul kubur, kata Nabi SAW. Silahkan ziarahi kuburan. Untuk apa? Untuk ingat mati, untuk ambil pelajaran dari kuburan itu, bahwasanya mereka telah pergi dan engkau akan menyusul. Kita lihat doa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berziarah kubur. Apa kata beliau? Assalamualaikum ahlad diyar. Salam buat kalian wahai ahlud diyar, wahai penghuni-penghuni kuburan, penghuni-penghuni negeri ini, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang yang beriman dan dari orang-orang Islam. Wa inna insyaallah lalahikun. Kita ini bakal gabung sama kalian. Kita tinggal nunggu antrian. Kita bakal mati. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohonkan kepada Allah buat aku dan buat kalian keselamatan. Jadi kalau orang habis ziarah kubur tambah suka beribadah, tambah menjauhi dunia,
Ambisinya turun, yang awalnya ingin menjadi apa dia jadi nggak kepingin. Enggak lah, ada apa ana jadi ini dan itu. Ana mau menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Ana bakal mati. Jadi kalau antum habis ziarah kubur, Ramadan tambah semangat. Hatam Qur'annya tahun lalu Ustaz, ana cuma 2 kali hatam Qur'an Ustaz. Ana berharap tahun ini bisa 7 kali hatam Al-Quran. Alhamdulillah. Antum jadi ingat kalau antum bakal mati. Jemaah rahimakumullah, Ramadan datang untuk mengetes IQ seseorang, kecerdasan manusia. Kadang-kala sekarang kalau tes IQ itu ada pertanyaan-pertanyaan macam-macam lah, nggak tahu anak apa yang mereka lakukan untuk mengetes kecerdasan seseorang. Nih bulan Ramadan, antum akan lihat orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Di bulan Ramadan, antum akan melihat orang yang pandai, orang yang bijak, dan orang-orang yang tidak tahu dengan dirinya. Nasullaha fanasiyahum. Orang-orang yang lupa sama Allah, lalu Allah melupakan mereka. Rasulullah SAW mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumma salakha min falam yughfar lahu. Tuh melarat tuh hamba, orang yang sengsara. Dia hadir di bulan Ramadan, Allah kasih kesempatan buat dia untuk hadir di bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian selesai Ramadan, dosanya tidak diampuni. Maka inilah orang-orang bodoh. Di bulan Ramadan kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadha syahr qad hadarakum. Ini bulan Ramadan udah hadir nih. Udah hadir nih bulan Ramadan, udah datang nih. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam dari 30 malam atau dari 29 malam, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khair kulluh. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan di malam itu, dia tidak bisa meraih Lailatul Qadar. Orang-orang berlomba-lomba di malam hari menghidupkan malamnya dengan ibadah, antum nggak bisa, antum nggak dapat Lailatul Qadar, maka tuh orang, kata Nabi SAW, telah dihalangi dari kebaikan semuanya. Wala yuhramu khairuha illa mahrum. Tidaklah ada orang yang dihalangi dari kebaikan malam itu kecuali orang itu mahrum, yang terhalangi dari semua kebaikan. Bayangkan jamaah, kita melihat manusia berlomba-lomba giat bekerja di bulan Ramadan karena ada bonus dari bosnya, karena ada THR. Yang pegawai kita lihat semangat kerja, bos mengatakan yang kerjanya semangat bulan Ramadan, THR-nya double. Ada kantor yang kayak gitu jemaah, THR-nya 10 kali lipat. Bayangin nih, kalau antum kerja di 10 hari terakhir, kata bos, antum kerja 10 hari terakhir, ana kasih THR 10 kali lipat gaji. Kira-kira dia kerja nggak jamaah? Bos, ana nggak mudik tahun ini bos, ana akan kerja. Nggak, bukan 10 bulan, tapi dilipat gandakan 100 bulan. Kalau gajinya 5 juta, dilipat gandakan 100 bulan. Kira-kira dia mau pulang? Mungkinkah dia akan istirahat? Nggak bakalan. Bos, engkau bos yang baik, aku akan bekerja 24 jam, aku akan bekerja. Bagaimana dengan Allah yang menawarkan kepada kita Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari semua THR-mu, lebih baik dari hidupmu semuanya. Tapi kita lihat, adakah yang semangat bekerja di 10 hari terakhir? Malah yang penuh pasar dan mal. Ibu-ibu 10 hari terakhir ngapain? Bungkusin kue. Insya Allah, alhamdulillah Ustaz, laris dagangan 10 hari terakhir. Ya Allah, fadol. Antum mau cari duit fadol, tapi jangan lupa dengan Lailatul Qadar. Nih,
Kalau ada bos mengatakan kepada anak buahnya, Fulan, siapa yang pegawai di sini? Angkat tangan. Jemaah. Antum pegawai. Nah, berdiri. Berdiri. Mana hadiahnya? Ana mau kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Wah, jangan rame-rame. Nah, fadal. Antum kesini antum. Ana mau tanya sama pegawai ini jamaah. Nah, kasih. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Gimana kabar antum? Maju sini dikit. Masya Allah. Antum kalau bisa jawab, ana kasih hadiah. Kalau enggak jadi. Antum kasih THR berapa? Jangan rame-rame. Jangan rame-rame. Iya. Satu kali. Satu kali apa? Satu kali gaji. Masya Allah. Kalau dikasih 10 kali gaji, mudik enggak? Mudik. Masih mudik. Kata bos kasih 10 kali nggak boleh mudik. Masya Allah. Nah, baik jamaah. Oh, dia kalau dimarahin baru jamaah. Baik, kalau dikasih 1000 bulan gaji, apa yang antum akan lakukan sama bos antum? Nginep di kantor. Nginep di kantor. Alhamdulillah. Nih, betul dia. Fadal. Jazakallahu khair. Barakallah. Ini yang ana inginkan. Nginep di kantor jamaah. Nggak pulang. Kita disyariatkan iktikaf. Nginep di masjid. Nah, subhanallah. Afwan Ustaz, ana ini kerja Ustaz. Nggak bisa nginep. Antum kerja, jam 5 pulang. Jangan pulang ke rumah. Pulang kemana? Ke masjid. Ngapain? Cari 1000 bulan THR. Sampaikan kepada istrinya, istriku yang tercinta, aku lebih cinta kepada Allah daripada kepada Allah. Ini apa mau diceraikan, kata istri. Mau ditinggal 10 hari. Jamaah. Baik. Kayaknya ada yang sabotase mic ana jamaah. Nah, baik, insyaallah berhenti sendiri nanti. Jamaah rahimakumullah, Allah mensyariatkan Ramadan itu untuk kebaikan kita. Allah nggak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh kita datang ke tempat ini. Allah tidak butuh kita qiyamul lail. Camkan diri kita yang membutuhkan hal itu. Tatkala Allah mensyariatkan puasa, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah mensyariatkan Ramadan ana mungkin pegang 2 aja. Sama aja. Jazakallahu khair. Masya Allah, ini gara-gara anak kayaknya bunyi ini jamaah. Baik jamaah, Allah mensyariatkan Ramadan agar beban kita di dunia ini berkurang, agar kita tidak terlalu terbebani dengan dunia kita. Ramadan pelajaran untuk kita bersama. Kalau insan berbeda dengan hayawan, manusia itu beda dengan binatang. Manusia tidak asal makan, dia tidak asal minum, dia tidak asal bercinta, tapi dia hidup di bawah aturan dan kontrol pencipta langit dan bumi. Dia tidak mengikuti perut dan nafsunya belaka, tapi perut dan nafsunya yang mengikuti perintah Allah Jalla Jalaluhu. Di sini kenapa tadi disebutkan keistimewaan puasa? Kullu amal ibni Adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Semua amalan manusia buat dia. Hitungannya udah jelas, kecuali puasa. Kata Allah, tuh puasa buat aku.
Itu puasa milikku. Kenapa? Karena ketika itu manusia berubah. Kata Allah, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Itu manusia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya. Untuk siapa? Untuk aku, kata Allah. Subhanallah syama'ah. Ini bulan Ramadan, kita berubah. Ada syahwat kita mungkin yang ingin menjadi seperti binatang, tapi kita bisa mengontrol syahwat kita di bulan Ramadan. Allah kasih la'allakum tattaqun. Bagaimana agar kita mewujudkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih indah, agar kita bisa meneteskan air mata setiap malam menyesali dosa-dosa kita, agar tatkala kita sholat di belakang imam dengan suara yang indah, membuat hati kita terenyuh, kemudian kita menangis. Karena ada sebagian orang sholat sama imam, kadang-kadang di Masjidil Haram, Masya Allah jemaah umrah, sholat sampai nangis-nangis. Ditanya kenapa? Ya nggak tahu ya, ana terharu sama imamnya menangis. Hatinya lembut. Tapi ada orang yang sama sekali seakan-akan hatinya sudah tertutup. Ada 3 hal yang perlu diobatin sebelum Ramadan. Yang pertama, hati yang lalai dan akal yang kabur. Banyak orang yang pintar ngomong tapi tidak berbuat. Banyak orang yang ingin tapi nggak segera bertindak. Banyak orang yang berpikir tapi juga tidak bergerak dia. Tidak mengamalkan apa yang dia pikirkan. Kenapa? Karena banyak keinginan hati yang telah condong dan nyaman kepada dunia. Dia sudah nyaman dengan kursinya, dia sudah nyaman dengan kerjaannya, dia sudah nyaman dengan kedudukan dan jabatannya. Udah, nggak ada tuh pikiran untuk datang menyambut bulan Ramadan. Karena akal telah tersandra dengan materi jauh dari sentuhan-sentuhan keimanan. Datang ke masjid jarang. Bagaimana kita mengobatin hati yang lalai yang seperti ini? Tatkala umat manusia berlomba-lomba menyambut bulan Ramadan, dia juga berlomba-lomba menyambut Ramadan dengan apa? Mengecat rumahnya. Bapak, ada apa ini? Ramadan, kata dia. Harus bagus rumahnya. Allahu Akbar. Sebagian orang nggak sholat tapi Ramadan puasa. Masya Allah Bapak, iya. Inilah tanda-tanda orang bertakwa, kata dia. Sepanjang tahun antum nggak sholli, tapi ada hati yang lalai. Untuk mengobati kelalaian ini, selain kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, bantulah hamba untuk bisa panen pahala di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, persiapan perasaan. Gimana perasaan dipersiapkan? Antum kalau ada orang yang dinanti-nanti, antum akan bingung. Mau ketemu tuh bingung. Antum penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Ya Allah, mau datang ini. Itu yang perlu kita tumbuhkan di hati kita, kegembiraan dengan hadirnya bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan rohani. Ruhnya dipersiapkan dengan mempersiapkan niat dari sekarang nih. Niat ana mau puasa, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena ikut kebiasaan. Sebagian orang sama sekali tidak mempersiapkan niat untuk Ramadan. Masuk bulan Ramadan, dia puasa, Masya Allah, sahur, sholat tarawih. Ditanya, kenapa bang kok sahur? Ya itulah Ustaz, kita nggak enak semuanya pada puasa, terpaksalah kita puasa sementara jadi orang baik, kata dia. Allahu Akbar. Berarti ada niat yang tidak benar. Siapkan rohani antum, memang antum ingin berpuasa. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Antum lihat, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
imanan, karena ada iman dia tahu nih syariat Allah, ini rukun Islam, wa ana muslim, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni semuanya. Ramadan, siapkan ruh kita, hati kita. Yang ketiga, persiapan akal. Ilmunya harus dipersiapkan. Kayak hari ini nih kita hadir di tempat ini mendengarkan ceramah Ustaz Firanda, Ustaz Sofyan, itu persiapan. Mempelajari hukum-hukumnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, baca bagaimana orang-orang soleh dahulu, dibaca, datang ke kajian untuk mempersiapkan akal kita. Dan sebenarnya para khatib itu mempersiapkan umat. Khutbah-khutbah Jumat selalu mengatakan, Ramadan udah deket nih, engkau harus melakukan ini dan itu. Karena banyak di antara kita yang Islamnya keturunan, tidak tahu dengan hukum-hukum Islam. Maka pelajari, persiapkan antum. Ada buku-buku kecil tentang Ramadan, antum baca. Yang keempat, persiapan fisik. Apa yang dipersiapkan? Beli sirup, beli biskuit? Bukanlah jamaah. Persiapan fisiknya antum puasa di bulan Sya'ban. Karena yang ada iklan-iklan di pinggir jalan, di televisi tentang Ramadan, Ramadan. Apa yang dijual? Biskuit, sirup, sarung. Apa lagi? Macam-macam. Persiapkan antum fisik antum dengan memulai puasa Sya'ban. Walaupun tinggal sedikit Sya'ban nih, yang sudah biasa puasa lanjutkan puasanya. Karena ada orang-orang yang tidak persiapan fisik, masuk Ramadan hari pertama, Masya Allah, lemes. Bang, kenapa lemes bang? Sedang puasa. Ya semuanya puasa, bukan hanya antum yang puasa. Kenapa? Karena dia tidak persiapan fisik. Antum lihat orang yang biasa puasa sunnah, masuk Ramadan biasa. Bahkan ketika Ramadan dia lebih semangat. Kenapa? Banyak sohibnya. Dia ajak puasa sendirian, dia kuat. Bagaimana ketika satu rumah semuanya puasa, ke kantor semua puasa, maka siapkan fisik kita. Jangan sampai di akhir Ramadan malah habis-habisan kuliner. Jamaah, ini sarapan terakhir nih, kita harus makan yang banyak. Allahu Akbar. Mumpung belum Ramadan, di situ tuh ada warung soto paling enak, yuk kita ke sana. Persiapan Ramadan. Bukan seperti itu, supaya kita tidak lalai. Baik. Penyakit yang kedua yang perlu kita obatin, yang tadi masalah kelalaian hati kita. Yang kedua adalah meninggalkan dosa. Kenapa? Banyak orang yang beribadah tapi tidak bisa menikmati ibadahnya. Salat nggak bisa khusyuk, zikir nggak pernah selesai. Zikir pagi sore, gimana antum zikir? Alhamdulillah Ustaz, insya Allah dalam sepekan itu sekali lah. Pagi sorenya itu tiap hari aja. Maka itu disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Mau Ramadan, persiapkan diri antum, bersihkan hati antum supaya bisa menikmatin puasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza adznaba al-'abd nukita fi qalbihi nukta sauda." Tuh, seorang hamba apabila berbuat dosa akan ada nokta hitam di hatinya, di jantungnya ada nokta hitam. Fa in tab wa naza' wastaghfar suqila qalbu. Kalau dia bertobat, dia tinggalkan itu dosa, dia beristighfar, hatinya akan dibikin cemerlang lagi. Fa in ada au zada zadat. Kalau dia kembali berbuat dosa, bertambah dosanya, bertambah nokta hitam di hatinya. Dan itu yang kita lihat kadang-kala orang Ramadan, ada banyak pertanyaan masuk. Gimana Ustaz Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Tapi
Tapi pelaku dosa tetap. Dia udah dikasih kesempatan sama Allah nih bulan Ramadan, tapi hatinya udah tertutup dengan dosa-dosa tersebut. Ini beristighfar. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah, bicara taubat. Jangan antum berpikir makom taubat ini makomnya para pelaku dosa. Enggak. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan tentang taubat ini, fa innahu manzilatu awwali sa'irin. Orang ketika berjalan awalnya dia bertobat, di pertengahan bertobat, di akhirnya dia bertobat. Antum bisa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah beliau berhenti beristighfar? Allah sudah ampuni dosa-dosa beliau. Sehari beliau mengatakan, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Berapa kali beliau baca itu? 100. Kita berapa kali kita baca? Maka persiapan jangan sampai kita hanya Ramadan 10 hari. Ada yang Ramadannya hanya 20 hari, 10 hari terakhir berhenti. Mulai dosa-dosa itu datang kepada dia. Hasan al-Basri rahmatullah alaih pernah ditanya oleh seseorang, ya Aba Sa'id, ini abitu mu'afan. Abu Sa'id, aku ini malam hari alhamdulillah bermalam dalam kondisi sehat walafiat. Wa uhibbu qiyamal lail, dan aku ingin bangun malam. Wa uiddu tahuri, dan aku siapkan air untukku berwudu. Fama balila aqum, kenapa aku nggak bisa bangun? Semua sudah aku siapkan. Sebagian kita rasakan seperti alarm sudah hidup, bunyi alarmnya, tapi dia pencet. Bunyi lagi alarmnya, dia pencet sampai azan subuh. Padahal terbukti kita ingin bangun malam dengan kita memasang alarm. Apa penyebabnya? Kata Hasan Basri, dzunubuka qayyadatka, dosa-dosamu yang membelenggumu. Sebagian ulama dia mengatakan, karena satu dosa 4 bulan aku nggak bisa bangun malam. Wallahi jamaah, munajat kepada itu kelezatan yang paling tinggi dalam kehidupan ini. Tapi ada orang yang tidak merasakan gara-gara dosa. Maka banyak-banyak istighfar, bertobat siang malam, taubatan nasuh. Pulang dari tempat ini, semoga kita termasuk hamba-hamba yang dikatakan semuanya, kalian pulang semuanya, dosa-dosa kalian semua sudah diampuni. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Yang ketiga, meninggalkan dendam, dengki dan hasad, karena ini termasuk penghalang dari pahala dan penghalang dari dosa kita nggak diampuni. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka, diangkat amalan hamba pada hari Senin dan Kamis. Fayughfar, ini ingat. Kata Nabi alaihi salatu, fayughfar li kulli abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadain hatta yastaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuh semua diampuni, semua hamba diampuni kecuali semua hamba yang tidak melakukan kesyirikan itu diampuni, kecuali orang yang menyimpan dendam dengan saudaranya. Ada dengki sama saudara. Ini orang dikatakan yang ini tunda dulu pengampunan buat dia. Berapa banyak di antara kita bertahun-tahun gak diampuni sama Allah. Antum istighfar, antum minta ampun sama Allah karena antum menyimpan dendam sama saudara antum, kedengkian kepada saudara antum, gak diampuni. Sampai kapan? Sampai kita berbuat baik, kita baikan sama saudara kita.
memutuskan yang awalnya tidak menyapa, tidak mau salam, kita berbuat baik kepada dia, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini nih, kalau tadi Ustaz Sufyan membahas masalah hadis maaf-maafan sebelum Ramadan, minta maaf itu jamaah tiap hari. Amal itu diangkat hari Senin dan Kamis. Di bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita juga perlu minta maaf. Ramadan punya salah, minta maaf lagi. Idul Fitri minta maaf terus tatkala melakukan kesalahan, minta maaf. Hadis ini menunjukkan tadi tentang pentingnya amalan hati kita. Antum jangan sampai nyimpan dendam. Masya Allah, 5 menit katanya anak kamu, 5 menit. Jazakallah khair. Tapi jemaah yang terakhir, ada sebuah hadis, semoga menjadi cemeti yang memotivasi kita untuk memanfaatkan Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari Muhammad bin Maslamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin." Sesungguhnya Allah memiliki nafahat. Apa nafahat? Hembusan angin sepoi-sepoi. Itu nafahat. Nafahat ini ada semacam ilham mungkin. Tajalliyat muqarribat, di mana orang kalau kena angin sepoi-sepoi itu dia jadi lebih semangat beribadah. Allah tuh memiliki di sepanjang masa, di hari-hari kalian nafahat, angin sepoi-sepoi tadi, fata'arradu laha. Kalian tuh kalau bisa kenakan diri kalian sepoi-sepoi. Kalau ada angin di situ kalian datang supaya terkena dengan angin tersebut. Ada kebaikan-kebaikan Allah sepanjang masa. Maka usahakan kita mengenakan diri kita. La'alla ahadakum ayusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abad. Semoga terkena ilham dari Allah, yang terkena hidayah Allah tersebut, kemudian dengan hidayah tersebut, dengan nafahat tersebut, dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Bulan Ramadan, bulan untuk menunjukkan diri kita kepada Allah, untuk mengharapkan Allah mengampuni kita. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini ada hamba-hamba yang divonis bebas dari api neraka. Semoga kita yang hadir di tempat ini semuanya termasuk yang divonis bebas dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Dr. Syafiq Reza Basalama atas penyampaian materinya yang sangat berapi-api. Mic-nya pun sempat error ya, suaranya berapi-api begitu. Berikutnya kita mencoba untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang masuk para jamaah ini yang di depan saya setumpuk seperti ini. Terus di depan Ustadz Sufyan, di belakang masih ada, saya tahan. Terima kasih banyak kepada semua para jamaah yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi mohon maaf, tentunya kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang banyak ini. Tapi insya Allah Dewan Fatwa akan mempelajari ulang pertanyaan-pertanyaan ini dan kami akan catat, kemudian kami akan mencarikan formula yang pas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian akan disebar lewat media sosial. Artinya pertanyaan sebanyak ini bukan kita mau buang, tapi kita akan ambil dan nanti sekretariat Dewan Fatwa akan mengolahnya. Yang pertama, pertanyaan untuk Ustadz Firanda.
Yang pertama, manakah waktu yang afdal yang kita ikuti ketika kita sedang berpuasa di Indonesia dan ada keperluan safar ke luar negeri yang mempunyai perbedaan waktu yang signifikan? Apakah kita tetap mengikuti waktu berbuka di Indonesia atau kita mengikuti waktu berbuka di kota yang kita datangi? Syukran. Pertanyaan dari saudara Rizky Yamardi. Mohon selesai acara temui panitia untuk mengambil hadiah Anda. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Masalah bersahur dan berbuka mengikuti waktu di mana kondisi seseorang berada. Sebagai contoh, misalnya dia bersahur di Jakarta, kemudian dia berangkat umrah menuju ke kota Madinah atau ke kota Mekah, maka otomatis waktu berbukanya akan bertambah 4 jam atau 5 jam. Maka jika tiba waktu berbuka, dia harus mengikuti waktu berbukanya di mana posisi dia berada. Maka tidak boleh tatkala di atas pesawat dia melihat jam sudah jam 6 waktu Jakarta, sementara kalau dia buka jendela pesawat dia lihat matahari masih sangat terang benderang, maka tidak boleh dia berbuka mengikuti jam di Jakarta, tapi harus mengikuti di mana posisi dia berada. Kalau dia berkata, Ustadz, saya bertambah 5 jam berat bagi saya tidak kuat untuk puasa, ya silakan berbuka, karena Anda musafir boleh berbuka, tetapi harus diqadha pada hari yang lainnya. Demikian juga, ini yang pernah saya alami sendiri, tatkala seorang di atas waktu berbukanya berbeda dengan orang di bawah. Pernah saya naik pesawat di atas Jakarta, tapi pesawat belum mendarat, maka kemudian pilot mengumumkan bahwasanya sekarang sudah waktu berbuka untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian saya buka jendela, ternyata matahari masih kelihatan. Rupanya itu waktu berbuka untuk orang di darat, ya. Adapun di atas belum boleh berbuka karena matahari masih kelihatan. Jadi sahur atau berbuka mengikuti. Ya, pertanyaan berikutnya masih untuk Ustadz Firanda. Jika ada sepasang suami istri bersenggama lalu tertidur dan bangun setelah azan subuh, apakah mereka boleh melakukan ibadah puasanya? Dari Badri Algi Komara. Sama, silahkan nanti ke panitia. Jadi masalah junub atau dalam kondisi wanita haid, ya, atau belum seorang dalam kondisi junub dan belum mandi junub, itu berkaitan dengan sholat, bukan berkaitan dengan puasa. Jadi boleh seorang mendapati adzan subuh masih dalam kondisi junub, sebagai subuh dan dia belum sempat mandi besar, maka kalau dia berpuasa, puasanya sah, karena masalah mandi besar itu yang berkaitan dengan sholat, bukan berkaitan dengan puasanya. Di antara dalil akan hal ini telah kita sebutkan di pengajian tadi, Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang berhubungan dengan istrinya sampai menjelang azan subuh. Taruhlah seorang menggauli istrinya sampai 2 menit sebelum azan subuh, maka 2 menit tersebut tidak pas, tidak cukup untuk dia mandi junub, maka otomatis dia akan mendapati adzan subuh dalam kondisi junub. Dan ini pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi min ghairi ihtilam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati adzan subuh masih dalam kondisi junub karena dia semalam bergaul dengan istrinya, ya. Dan Nabi melanjutkan puasanya. Pertanyaan kedua dari saudara Muhammad Daniel, nanti setelah selesai acara ke belakang. Ana mau bertanya, istri selesai puasa ganti tahun lalu sehabis lahiran. Istri sudah berpuasa ganti sisa 2 hari lagi. Tiba-tiba haid kemarin. Pertanyaan ini satu permasalahan, ya. Jadi Islam adalah agama yang sempurna memperhatikan seluruh hak, sampai-sampai hak anak kecil, hak janin diperhatikan. Bisa jadi seorang yang hamil dia mampu secara fisik berpuasa, tetapi kalau dia berpuasa akan memberi kemudaratan kepada janinnya. Atau demikian juga ada seorang yang mungkin ibu menyusui, dia mampu untuk berpuasa,
tapi seandainya dia berpuasa akan beri kemudaratan kepada bayi yang dia susui tersebut. Maka jika memang ya menimbulkan kemudaratan atau berat berbuka. Nah, kalau dia berbuka karena hamil atau menyusui, bagaimana cara membayar utang puasanya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi pendapat yang lebih hati-hati, kalau dia mampu untuk mengqadha di kemudian hari, maka silakan dia mengqadha. Tetapi kalau dia tidak mampu untuk mengqadha karena tumpukan hutang yang begitu banyak, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui, 2 tahun menyusui, tahun ketiga dia hamil lagi, ya suaminya produktif, kemudian menyusui lagi, ya bertumpuk-tumpuk, maka tidak mengapa dia berfidyah. Dan ini fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, seandainya setelah datang Ramadan berikutnya belum sempurna qadha'nya, maka tidak mengapa dia mengqadha' di tahun berikutnya. Karena tertundanya mengqadha'nya ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i, maka tidak mengapa. Atau kalau berat bagi dia, silakan dia bayar fidyah. Pertanyaan dari saudara Faizal Aldi. Saya ingin bertanya, ada hadis barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai maka akan diampuni dosa-dosanya. Apakah hadis tersebut untuk setiap malam di bulan Ramadan atau harus selama 1 bulan penuh? Ya, hadis tersebut, man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam, maksudnya salat tarawih. Hadis ini khusus berkaitan dengan salat tarawih. Asalnya seorang salat sendiri-sendiri. Asalnya seorang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Shallu bil lail wan nasu niyam." Salatlah kalian tatkala orang-orang sedang tidur. Asalnya seorang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Ramadan, syariat memandang ada kemaslahatan yang lain, yaitu ada syiar salat qiyamul lail berjamaah yang disebut dengan salat tarawih. Maka hadis ini menyatakan barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala salat semalam suntuk, seakan-akan dia salat semalam full. Dan ini berlaku setiap malam. Kalau malam tersebut dia salat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapat pahala semalam suntuk malam tersebut. Kalau besoknya dia salat lagi bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala semalam suntuk malam tersebut, dan begitu seterusnya. Dari Abu Aslam Cikarang, mana yang afdal, sholat di dekat rumah tapi nggak tumak nina cepat, atau sholat jauh dari rumah tapi tumak nina? Sungguhnya sholat malam ya adalah kita lakukan agar kita menambah keimanan. Ini kita rasakan kalau kita sholat tarawih di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, para imam-imam di Al-Haramain membaca dengan tartil, dengan tenang. Setelah sholat kita merasakan iman kita bertambah. Ada sesuatu yang lain yang kita rasakan. Itu yang kita cari tatkala sholat malam. Jangan sampai seperti dikatakan, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar. Betapa banyak orang yang sholat malam namun dia tidak mendapatkan sholat malamnya kecuali hanyalah letih dan begadang saja. Nah, kita ingin sholat malam kita punya makna dalam iman kita. Kalau ternyata di samping rumah kita sholatnya sangat cepat, ya apa boleh buat? Kita tidak ingin hari-hari kita lewat begitu saja, maka silakan cari masjid yang lain. Tapi saya sarankan sesekali kita di situ supaya tidak menimbulkan fitnah. Tapi kita berhak mencari imam yang bisa menenangkan hati kita dengan syarat jangan sampai menimbulkan fitnah. Jangan sampai ada tuduhan dia tidak mau sholat dengan kita gara-gara begini. Hindari juga masalah tersebut. Karena memang sebagian masyarakat ingin sholat yang cepat-cepat, ya. Sampai ada yang mengatakan, oh itu imamnya bagus, kenapa? Al-Fatihahnya 1 nafas, ya. Luar biasa. Kita bilang, ada nggak yang Al-Baqarah 1 nafas? Biar kita bisa sholat di belakang orang yang Al-Baqarahnya 1 nafas. Dicari imam yang paling cepat, padahal itu tidak menambah keimanan seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir untuk Ustadz Firanda, seorang istri keguguran di bulan pertama, di bulan Ramadan. Gimana puasanya, Ustadz? Saya punya istri keguguran di saat kehamilan umur 1 bulan di bulan Ramadan. Apakah istri saya puasa atau tidak seperti orang yang melahirkan? Jadi kalau bayi keguguran, ya ternyata dia belum masuk umur ruh, dia belum ditiupkan ruh. Jadi kalau umur 1 bulan, maka itu tidak dianggap sebagai bayi yang ada nyawa. Bukan dihukumi dengan wanita yang nifas. Dia bukan dihukumi dengan wanita yang nifas, maka dia tetap
sholat. Dia tetap sholat dan dia tetap berpuasa, ya. Jika darah yang keluar adalah darah penyakit, maka dia terus melanjutkan puasanya. Tapi kalau pas kebetulan datang jadwal haidnya, maka dia tidak berpuasa karena haidnya, bukan karena kegugurannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan terakhir tadi dari saudara Imam Syafi'i. Berikutnya ada pertanyaan Ustadz Syafiq yang perlu dilempar ke jamaah. Ada hadiah masih banyak Ustadz. Pertanyaan buat jamaah. Pertanyaan buat jamaah Ustadz. Masya Allah. Buat umrah, buat umrah. Belum. Tenang Ini dulu. ada jam tangan. Sama amplop. Saya nggak mau menyebutkan mereknya ya. Terus Ya, buat yang lihat ngasih sendiri. Ini pertanyaan. jam tangan. Ini ada uang tunai dalam amplop, saya nggak tahu isinya. Jadi tinggal 2 nih jamnya. Jam tangannya 3, amplopnya 3. Nah, Oke, silakan. artinya anak tanya, yang jawab dapat, yang menanyakan dapat juga. Ya. Nanti ustadznya dapat kue. Barakallahu fikum. Taib jamaah. Apa pertanyaan? Taib, tadi kita bahas ada 3 hal yang perlu kita obatin untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, antum dulu angkat tangan. Nah, fadhal. Berdiri antum. Iya, berdiri. Nah, Fadhal. tuh mic-nya dipegang. Yang ini dulu, yang angkat tangan dulu. Nah, Diri, Mas. Yang mana? ya Bangun. betul, yang ini, baju merah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Bustam dari Ciapus, Bogor. 3 hal yang perlu diobati sebelum bulan Ramadan. Yang pertama adalah hati yang lalai maupun akal yang takabur. Kemudian meninggalkan dosa dan meninggalkan dendam, hasad dan dengki. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, jazakallah khair. Fadal. Maju ke depan kasih hadiahnya. Fadal, maju. Maju ke depan antum. Mic-nya jangan dibawa pulang. Maju, Mas. Masya Allah, mungkin sudah sini. Fadal ya Habib. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Fadal ya Habib. Masya Allah. Dapat kesempatan salaman antum sama Ustaz di sini. Fadal Ustaz. Ustadz Sofyan, ada pertanyaan Ustadz. Karena yang umroh aja ya. Yang umroh nih. Oh, dia mau pertanyaan umroh. Nah, Siap-siap kalau ya, gitu itu pertanyaan dari jamaah dulu buat Ustadz Syafiq. Syarif Anwar Said Alhamid Sorong Banten. Mana kita karena dekat Ustadz Firanda banyaknya Sorong. Caranya kita istiqomah di jalan Allah di saat kita sedang sendiri Ustadz. Yang mana saya rasakan ketika saya sendiri, godaan syaitan sangat kuat sekali. Ustadz Syafiq, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Kita nih kadangkala ketika sendirian, godaan setan itu semakin kuat. Apalagi di masa yang penuh dengan fasilitas yang memudahkan untuk berbuat dosa. Maka tatkala itu apa yang harus kita lakukan? Hadirkan pengawasan Allah. Walaupun seluruh penghuni rumah tidak ada yang melihat, walaupun pintu rumahmu engkau kunci, walaupun semua anggota keluarga tidur, maka ingat, innallaha kana alaikum raqiba. Maka hadirkan pengawasan Allah. Idza khalautad dahra biribatin, kalau engkau menyendiri di satu masa dan ingin melakukan dosa, jangan sampai engkau mengira Allah tidak melihatmu. Hadirkan. Dan kala tidak mampu, keluar, cari teman, cari tempat, cari orang-orang yang bisa membantu engkau jauh dari dosa. Berangkat ke rumah Allah. Karena kesendirian itu seharusnya membuat kita semakin takut sama Allah, tapi ada kesendirian yang membuat kita semakin berani berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik.
Maka berusahalah untuk menghadirkan pengawasan Allah, dan ketahuilah bahwa kenikmatan beribadah lebih nikmat, lebih lezat daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, barusan panitia teknis lapangan bisikin saya, mohon disudahi acaranya Ustadz karena di luar sudah sangat kredit sekali. Tinggal satu, saya mohon maaf para jamaah atas kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Ternyata pertanyaan nggak bisa terjawab. Ya. Tinggal satu pertanyaan, door prize hadiah umrah. Masya Allah. Plus ada yang lain ya ini kayaknya. Silakan Ustadz Sufyan yang membacakan pertanyaannya. Baik, pertama saya tidak akan bisa melihat ke semua arah ya. Saya cuma bisa lihat ke depan saya. Jadi ini fadilah buat yang datangnya awal di depan. Ya. Saya minta jawaban yang detail. Apakah tidurnya orang puasa ibadah? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Yang baju biru. Mana yang belum turun? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fahri Muhammad Salman. Tidur yang bisa dijadikan atau tidur ketika puasa itu bisa menjadi ibadah manakala ketika seseorang itu tidur diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kuat ibadah tarawih, untuk kuat ibadah qiyamul lail, qiyamul ramadan dan seterusnya. Dan yang menjadi salah itu apabila ketika dia menganggap bahwa ketika dia tidur dalam keadaan puasa lalu menjadi ibadah adalah dia mengkhususkan bahwa dia itu tidur itu menjadi ibadah gitu ketika dia puasa, sehingga itu yang menjadi kesalahan di masyarakat, sehingga menganggap bahwa kalau misalkan tidur ibadah ya udah tidur aja ibadah gitu, tidak beribadah yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Barakallahu fiik. Masya Allah. Naam, suruh maju ke depan. Saya minta kepada Bapak Abdul Hakim sebagai ketua penanggung jawab atas acara ini untuk menyerahkan hadiah umrah, jam tangan dan uang tunai amplop. Silakan. Barakallahu fiih. Mudah-mudahan umrahnya nanti jadi umrah yang makbulah. Dan terima kasih kepada para donatur yang ikut serta dalam meramaikan acara ini. Dan terima kasih kepada donatur pula yang memberikan hadiah umrah ini. Kami dari Dewan Fatwa mengucapkan beribu terima kasih kepada panitia dari Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Perhimpunan Al-Irsyad yang telah membantu kita semuanya terlaksananya acara ini dengan baik. Kemudian terima kasih kepada semua panitia Majelis Taklim se-Jakarta dan Bekasi. Para jamaah sekalian, kepanitiaan Tabligh Akbar ini dilakukan oleh majelis-majelis taklim di Jakarta dan Bekasi. Terima kasih kepada semuanya yang capek. Mudah-mudahan capek kalian semua menjadi keringat-keringat di jihad di jalan Allah. Kemudian terima kasih kepada para syabab, anak-anak muda dari Masjid Al-Fatah yang ikut serta membantu terlaksananya acara ini. Terima kasih kepada semua media, para jamaah sekalian. Di sini ada 15 media televisi live
melaksanakan ikut meliput acara ini, mulai dari TV Al-Asil Pekanbaru. Terima kasih kepada Ustadz Al-Maududi, jauh-jauh datang dari Pekanbaru. Terima kasih kepada televisi-televisi yang lain dari Surau TV Medan Padang, dan televisi-televisi yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu demi satu. Dan terima kasih kepada semua radio-radio yang ikut menyiarkan secara live. Di catatan panitia 15 radio, dari mulai Banyuwangi sampai radio yang di Jakarta. Terima kasih semuanya yang partisipasinya dalam melaksanakan acara ini semuanya. Sebagai penutup, ada kabar gembira dari panitia pelaksana, yaitu Al-Irsyad Perhimpunan Wilayah Jakarta. Mereka akan mengadakan program Quran Center bagi saudara-saudara yang ngajinya belum lancar atau ingin memperdalam tahsin. Silakan mereka semuanya, baik atas nama pribadi atau majelis taklim atau masjid. Silahkan mereka, kalian semua mengakses website mediaalirsyad.com. Silakan akses mediaalirsyad.com, kemudian cari link tahsin, kemudian masuk daftar di situ, dan masukkan pula data-data Anda yang dibutuhkan di sana. Nanti akan masuk ngelink ke WA Panitia Quran Center. Ya, ini belajar Al-Quran dengan metode Asy-Syafi'i, dari buku Asy-Syafi'i, metode Syafi'i. Cukup 2 kali pertemuan, biiznillah kalian bisa berani lagi pegang Quran PD di kantong. Ini yang bisa kita sampaikan. Sampai di sini pertemuan kami, dan sekali lagi kami dari panitia dan dari Dewan Fatwa mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang menyumbangkan harta mereka di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah ganti semuanya dengan pengganti yang jauh lebih besar di dunia dan di akhirat. Terima kasih kepada semua panitia, terima kasih kepada semua para jamaah yang jauh-jauh dari Lampung, dengan membawa 2 bus datang kemari. Kepada semua para jamaah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai tabungan akhirat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.